Pemuda ini menjadi sasaran siksaan geng preman di sekolah. Punggungnya sudah penuh memar, tetapi para pengintai tidak berniat berhenti. Hari-hari itu membuatnya sangat menderita hingga ingin mengakhiri semuanya. Dia berdiri di jembatan layang dan berniat mengorbankan diri, tetapi saat dia terjatuh, dia ditangkap oleh seorang pria tua. Namun, begitu keduanya menyentuh tanah, pria itu terperangkap di roda mobil dan meninggal. Yang lebih aneh lagi adalah roh pria itu merasuki tubuh siswa tersebut. Dupan mengira dia sedang bermimpi, sampai dua anak buahnya menerobos masuk ke kamar pasien. Satu orang memukulnya hingga terjatuh ke tanah, yang lain menangis dan memarahi bahwa kaulah yang membunuh bos mereka. Hanya untuk menyelamatkanmu, orang tak tahu malu sepertimu. Bos saya harus mati. Siapa yang kamu bicarakan? Mereka menyeretnya ke upacara pemakaman dan memaksanya meminta maaf kepada bos. Tetapi ketika Deupan melihat foto almarhum dirinya di altar, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah meninggal. Siapa yang kalian katakan panik? Siapa yang membiarkan kalian mengutukku? Saya belum mati, saya masih hidup di sini. Deupan menjadi gila, berlari keluar, pergi ke kamar mayat dan menemukan tubuhnya. Dia mencoba dengan segala cara untuk mengembalikan jiwanya ke tubuhnya, tetapi semua usahanya sia-sia. Sekali lagi, dia memanjat jembatan layang, berniat melompat untuk kembali ke masa lalu. Namun kali ini, dia jatuh ke sebuah bus. Ketika bangun, dia menemukan kakinya terluka. Sementara itu, seorang wanita masuk ke kamar pasien. Dia menyapa dengan sopan, tetapi wanita itu tertawa mengejek dan berteriak memarahinya. Saya lelah membersihkan kekacauan ibu kamu. Kenapa bahkan kamu membuat masalah? Akhirnya, apa yang akan kamu lakukan? Wanita itu menyalahkannya, bagaimana bisa di tengah malam bunuh diri? Apakah ini menggunakan trik ini untuk mendapatkan simpati dari presiden? Kamu pikir presiden tahu hal ini akan datang mengunjungi ibu dan anak? Kamu melakukan ini hanya untuk menarik perhatian, kan? Dari nada suara lawan bicaranya, Deupan menyadari bahwa tubuhnya saat ini, pemilik sebelumnya mungkin adalah anak haram. Dia tidak puas, melotot pada wanita itu. Tatapan apa itu? Berani-beraninya menggunakan tatapan itu untuk menatap orang dewasa. Setelah wanita itu pergi, dia baru melepaskan amarahnya, menggumamkan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti untuk meluapkan kekesalannya. Wanita ini sangat pemarah. Di mana orang tua Song I-hyun? Kenapa ada orang yang begitu bodoh? Siapa lagi presiden? Melalui tablet di atas meja, Deupan menemukan bahwa tubuhnya sekarang milik seorang siswa SMA bernama Song I-hyun. Dia telah menderita kekerasan di sekolah untuk waktu yang lama. Awalnya, para preman hanya memaksanya mencuri minuman dari rumah. Tetapi perlahan-lahan, mereka mulai meminta barang yang lebih berharga. Jika menolak, dia akan dipukuli tanpa henti. Hari itu, hanya karena I-hyun menatap siswi di kelas sedikit lebih lama, dia dicap oleh geng preman sebagai penguntit, membuat semua teman di kelas menjauhinya. Tidak hanya itu, mereka juga bergosip di belakangnya. I-hyun sangat berharap bahwa saat dia disiksa, mobil yang kebetulan lewat di sana akan membantunya. Tapi dia hanya pergi dengan dingin. Saya ingin mati, saya benar-benar ingin menghilang dari dunia ini. Setelah membaca buku harian, Deupan merasa sangat marah. Dia memutuskan untuk membalas dendam untuk bocah itu. Namun sebelum bertindak, dia kembali ke rumah. Setelah makan dengan lahap, dia mendengar dari pengurus rumah bahwa ibu anak laki-laki itu mabuk sepanjang hari. Sedangkan ayah, belakangan ini, ada di rumah sakit merawat istri pertama. Oleh karena itu, beberapa hal di rumah semua diurus oleh Sekretaris Lee, yaitu wanita yang kemarin datang ke rumah sakit. Sekretaris Lee setiap kali datang ke rumah selalu membawa banyak minuman beralkohol. Begitu dia ingin mengubah ibu anak laki-laki itu menjadi pecandu alkohol. Nyonya baru-baru ini harus dirawat di rumah sakit. Setelah dia meninggal, Aula hanya tersisa kamu sebagai anak laki-laki. Sekretaris Lee takut ibu kamu akan menjadi nyonya utama Oke Construction. Takut dia akan menggantikan istri pertama. Deupan tidak menyangka I-hyun ternyata anak orang kaya, meskipun hanya anak haram. Melihat rambutnya yang acak-acakan, dia memutuskan pergi ke tukang potong rambut untuk potong gaya yang lebih rapi dan cerah. Meskipun tidak pernah sekolah, Deupan selalu mendambakan pengalaman hidup di sekolah. Dia datang ke perpustakaan untuk berpura-pura menjadi siswa. Secara kebetulan, dia bertemu dengan teman sekelas Sekyung. Namun, dia dengan dingin berbalik dan pergi. Saat melihatnya sedang memilih buku, Sekyung secara proaktif merekomendasikan sebuah buku untuknya. Deupan berpikir dia adalah siswa yang pandai,
jadi dia memintanya untuk merekomendasikan beberapa buku lagi. Saat pergi, Deupan memuji bahwa dia adalah anak yang baik, pasti disukai banyak siswi di sekolah. Kenapa nada bicaramu aneh sekali? Kamu tinggal bersama orang dewasa. Aku bicara, kenapa nadaku? Gaya seperti suara paman-paman. Tidak, hei, pemuda sekarang bicara seperti ini. Artinya, anak muda sekarang tidak bicara seperti teman sekelas. Saat ini, Sekyung baru menyadari orang itu tidak terlihat seperti orang yang dikenalnya. Pada malam hari, Deupan ingin menghibur saudara-saudaranya yang sedang berduka, tetapi tidak tahu bagaimana menghadapinya. Hari berikutnya, dia tiba di sekolah, begitu membuka pintu kelas, dia melihat suasana di dalam sangat hening. Deupan belum pernah sekolah, jadi tidak tahu di mana tempat duduknya. Teman-teman, apakah saya boleh duduk di mana saja? Belum ada tempat duduk. Menemukan tempat duduk, Deupan memilih meja secara acak. Orang-orang di sekitar merasa wajahnya familiar, tetapi tidak menyadari bahwa dia adalah anak laki-laki yang lemah yang diintimidasi sebelumnya, Iheon. Hanya Sekyung yang langsung menyadarinya. Saat guru masuk kelas untuk memeriksa kehadiran, teman-teman sekelas baru menyadari Deupan adalah Iheon yang dulu. Song Iheon, ada saya. Dia adalah Song Iheon. Apakah dia adalah Song Iheon yang dikucilkan oleh seluruh sekolah? Dia adalah Song Iheon. Apakah itu Song Iheon yang saya kenal? Benarkah dia memang terlihat seperti ini? Dulu dia selalu menunduk, semua orang tidak senang sekelas dengannya. Kecuali geng preman, mereka menunjukkan senyum senang, ketua mereka melangkah mendekat berniat mengenang masa lalu. Namun kali ini, dia berhadapan dengan seorang bos gangster. Kenapa? Kamu juga merindukanku. Apa? Saya sangat merindukanmu, Jimin. Tidak mengejutkan, Deupan dengan cepat dikepung oleh kelompok pengganggu. Dia tidak menyangka mereka begitu sombong. Deupan hanya dengan ringan mengayunkan tinju, tetapi membuat seluruh kelompok tertegun. Saat hendak menyerang lagi, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan tidak menuruti kehendaknya. Kenapa tidak bisa melempar? Kalau itu adalah tubuh saya, dia tidak punya kesempatan. Kamu menyuruh kami menyerang duluan, membuatku juga gugup. Saya kira kamu sudah berubah menjadi orang lain. Hei Iheon, kenapa kamu berubah menjadi orang seperti ini? Teruslah takut seperti dulu, cukup bilang tidak ingin dipukuli. Begitu baru mirip denganmu. Begitu baru saya tidak tega menyerang. Saya adalah Deupan, bos kelompok Chisung. Menyebalkan sekali, kan? Seorang bos gangster tiba-tiba terlahir kembali dalam tubuh seorang siswa SMA. Identitas palsu Deupan dengan cepat ditemukan oleh Sekyung. Sekyung menyadari dia hanya tahu berkelahi, lalu menariknya ke ruang kesehatan dan membalut luka-lukanya sendiri. Hei, kenapa kamu berpura-pura tidak mengenalku di perpustakaan? Saya tidak mengenali kamu, bukankah kamu tidak punya poni? Sekyung mengatakan Yihyun telah berubah banyak dalam satu liburan musim panas, dan juga menjadi lebih suka tertawa. Bukankah kita teman baik? Hei Sekyung, saya ingin berteman dengan Sekyung. Meskipun pasti tidak bisa, bertemu Sekyung tertulis di buku harian di toko buku, ditambah teman sekelas Cek Sekyung, bahkan sebelumnya adalah teman dekatnya. Song Yihyun adalah seorang anak laki-laki yang tidak tahu cara merawat orang lain. Informasi penting ini harus ditulis, kan? Deupan khawatir identitasnya terbongkar, lalu mengarang cerita bahwa dia amnesia setelah kecelakaan. Tak disangka, Sekyung sangat marah mendengarnya. Dia bertanya bagaimana Yihyun bisa melupakannya. Bagaimanapun, sebelumnya mereka juga belajar bersama, bahkan pergi berlibur bersama. Kamu bahkan mengatakan orang tua saya juga seperti orang tuamu. Benar sekali, melihat tatapan penuh kekecewaan Sekyung, Deupan akhirnya menghibur bahwa mulai sekarang mereka bisa berteman. Namun, saat mendengar itu, Sekyung tiba-tiba mengubah sikapnya, menjawab dengan dingin. Kita pada dasarnya tidak pernah berteman, bukankah kamu pernah mengintimidasi saya? Saya hanya mengatakan saya berteman baik denganmu hanya untuk mengujimu. Pada hari hujan itu, kamu datang ke rumah saya lalu mengatakan jika tidak mengikuti kata-kata saya, maka kamu akan mengatakan kepada semua orang bagaimana sifat saya. Deupan berpikir bahwa sebelum bunuh diri, Yihyun telah bertemu Sekyung. Mungkinkah sifat Yihyun berhubungan dengannya? Sekyung adalah orang yang sangat berbahaya. Kamu bukan Song Yihyun, kan? Melihat perilaku dan gerak-gerik Deupan, Sekyung berspekulasi dia mungkin kembaran Yihyun. Deupan tidak menyangka Sekyung begitu peka, jadi buru-buru mencari alasan untuk keluar dari ruang kesehatan. Saat kembali ke ruang kelas, dia melihat teman sebangkunya sedang asyik menggambar dan mencatat, bahkan mewarnai gambar. Ini segera menarik perhatian Deupan.
tetapi dia menemukan bahwa dia hanya memiliki pensil hitam. Dia segera meminta teman sebangkunya untuk menemaninya membeli alat tulis setelah pulang sekolah. Namun, beberapa teman perempuan tidak setuju. Akhirnya, Deupan mengendarai mobil mewah ke gerbang sekolah dan secara pribadi membuka pintu mobil untuk mengundang 3 gadis naik, menyuruh kami naik mobil. Sungguh, ayo, mereka pergi ke restoran bersama, para gadis makan sepuasnya. Di sini, mereka membantunya memilih banyak spidol warna dan juga mengajarinya cara menggunakannya. Apakah kalian tahu Avenger pakai pensil apa? Pakai pensil apa? Pensil. Song Iheon kenapa beda? Dia lucu sekali. Melihat Deupan berbicara dan tertawa dengan sekelompok siswi, Sekyung sengaja datang untuk membuat kesulitan. Dia menanyai Deupan banyak pertanyaan terkait pengetahuan yang telah dipelajari, tetapi Deupan tidak bisa menjawab. Untungnya, seorang siswi di samping dengan cepat membantunya. Apa Iheon tidak tahu hal-hal dasar itu? Kenapa kamu bertanya serius? Sekyung akhirnya mengganti topik, bertanya mengapa para siswi mulai akrab dengan Iheon. Para siswi mengatakan kemarin, Iheon tidak hanya mengundang mereka makan tetapi juga menyuruh sopir pribadi mengantar mereka pulang. Mereka tidak menyangka dia begitu perhatian. Jawaban ini membuat Sekyung merasa tidak nyaman. Selain tahu cara memenangkan hati para gadis, Deupan juga memiliki bakat olahraga yang luar biasa. Saat jam pelajaran olahraga, penampilan luar biasanya membuat guru pun kagum dan memuji. Ah, guru hebat tentu saja bisa melatih yang hebat. Semua berkat jasa guru. Anak ini tiba-tiba mulutnya manis sekali, juga berkat guru. Tentu saja, anak ini benar-benar. Baiklah, kamu kembali. Dalam perjalanan kembali ke kelas, Deupan tiba-tiba melihat sekretaris wanita di halaman sekolah. Dia langsung menariknya ke sudut yang sepi. Kamu datang ke sini untuk apa? Datang ke sini untuk mengedit profil. Kamu akan dikirim ke sekolah asrama semester ini. Sekretaris wanita tidak hanya tidak panik, tetapi juga memarahi Deupan bahwa baru-baru ini dia telah memanjakan terlalu banyak. Deupan berpikir itu adalah keinginan presiden. Orang tua itu sangat pelit. Apa? Bukankah itu benar? Sembunyikan kekasih muda di rumah. Apa yang bisa dinikmati sudah dilakukan semua, tetapi mengeluh setelah mengeluarkan uang. Dulu kamu berakting dengan baik, sekarang tidak perlu berakting lagi. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih, masih membantah. Deupan memperingatkan pihak lain jika masih ingin terus mengandalkan kekuasaan untuk mengintimidasi orang lain, maka ingat ketika kamu benar-benar menjadi pewaris presiden, hal pertama yang akan kamu lakukan adalah memecatnya. Untuk mengintimidasi, Deupan melepas kacamata hitam wanita itu dan menginjaknya hingga hancur di tempat. Sekretaris Lee sangat marah hingga begitu kembali ke mobil, dia langsung mulai mencari cara untuk menyingkirkan Deupan. Bos gangster tiba-tiba hidup kembali dalam tubuh seorang siswa SMA dan secara kebetulan menemukan video yang merekam adegan dirinya diintimidasi di ponsel Chondo. Saat kelompok Chondo bertanya bagaimana perasaannya setelah menonton video itu, Deupan tidak bisa menahan amarahnya. Saat terus menggeledah ponsel, dia menemukan lebih banyak foto yang diambil secara diam-diam. Dalam kemarahan, Deupan mematahkan ponsel di tempat dan melemparnya ke tanah seperti sampah. Chondo langsung marah, berniat memberi pelajaran pada Deupan. Namun Deupan hanya butuh satu sundulan untuk membuatnya jatuh ke tanah, memegangi kepalanya kesakitan dan merintih. Yang lain melihatnya dan langsung menyerang, tetapi tidak ada yang sebanding dengan Deupan. Selama perkelahian, kekuatan dan keterampilan bos gangster sekali lagi terungkap. Dalam sekejap seluruh kelompok dipukuli, merintih di tanah. Deupan dengan marah menarik rambut Chondo, memperingatkannya dengan dingin. Kamu ini gangster, kenapa kamu tahu saya dari geng Chisung? Kim Deupan, saat jam belajar mandiri, Sekyung secara proaktif duduk di samping Deupan. Awalnya, Deupan sangat tidak nyaman, tetapi setelah menyadari Sekyung adalah siswa yang pandai dengan pengetahuan yang luas, dia meminta bantuannya untuk mengajar lebih banyak. Tapi nama aslimu siapa? Rubah penipu ini. Hanya karena itu jadi datang ke kelas belajar mandiri. Kenapa Yihyun tidak tertipu? Bukannya tidak tertipu, tapi saya Yihyun tidak ada apa-apa untuk ditipu. Deupan tidak mengerti mengapa Sekyung terlalu terobsesi dengan Yihyun. Mungkinkah Sekyung memegang rahasia yang berhubungan dengannya? Malam itu, ketika kembali ke rumah, Deupan menyadari prestasinya saat ini terlalu jauh dari tujuan yang dia tuju. Bertekad untuk maju, Deupan memutuskan untuk begadang belajar. Namun, dari soal matematika pertama, dia sudah mengalami kesulitan dan harus meminta bantuan Sekyung. Saat menerima pesan bantuanmu, Sekyung merasa sangat senang, dengan cepat mengirimkan solusi rinci untuk Deupan. Setelah itu, Sekyung terus menatap ponselnya, menunggu balasan. Kamu sudah bekerja keras, selamat tidur. Jika ingin berperan sebagai orang dewasa, maka lakukan sampai tuntas. Saat hendak tidur, sebuah ingatan tiba-tiba muncul di kepala Sekyung. Adegan malam itu, Yihyun telah datang, memohon bantuan. Kalau tidak, dia akan memberitahu semua orang bagaimana Sekyung yang sebenarnya, karena semuanya palsu. Hari itu, mengingat ancaman Yihyun, Sekyung tiba-tiba
tiba-tiba terbangun, dahinya dipenuhi keringat dingin. Deukpan masih mempertahankan kebiasaan dari kehidupan sebelumnya, sering datang ke pemandian umum yang familiar untuk bersantai. Tetapi kali ini, saat meninggalkan pemandian, dia tiba-tiba terlihat oleh sekelompok preman sekolah. Kelompok ini sedang mencari cara untuk bergabung dengan Chisung, sebuah geng gangster yang terkenal. Namun, mereka diremehkan oleh pemimpin Chisung. Dia mengatakan jika ingin menjadi gangster, sapa para senior. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat jujur dari komunitas ini, silakan pimpin mereka dan ajari mereka cara melakukan pekerjaan. Tepat saat ini, seorang pria muncul dari belakang, bos baru Chisung, yang telah menggantikan posisi Deukpan setelah dia meninggal. Orang ini juga adalah kaki tangan setia sekretaris Lee. Saat Deukpan kembali ke rumah, dia menemukan Sekyung telah datang dan secara proaktif menawarkan untuk membantunya belajar. Namun, Deukpan langsung menyuruhnya pergi. Tepat saat itu, ibu Deukpan dalam keadaan mabuk tiba-tiba jatuh ke lantai. Memanfaatkan Deukpan sibuk membantu ibunya bangun, Sekyung dengan cepat berlari ke kamar tidurnya. Dia terus menggeledah dan mencari sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan sembarangan menggeledah rumah saya. Kamu pikir saya menyembunyikan Song Iheon? Di mana Song Iheon? Tikus sudah makan kuku jarinya. Deukpan melihat pihak lain datang dengan sikap tidak baik, jadi meminta Sekyung untuk segera pergi. Namun, Sekyung tidak menyerah, mengejar dan menginterogasi Deukpan. Sudah sembunyikan Iheon di mana atau sudah bereinkarnasi dia? Kata-kata ini membuat Deukpan marah, tiba-tiba meraih kerah Sekyung. Kenapa kamu terus-menerus mengejar Song Iheon? Hari itu, ada apa yang terjadi hari itu yang sudah saya lupakan? Apa yang kamu lakukan pada Song Iheon? Saat ini, di kepala Sekyung terlintas ingatan menyakitkan, adegan dia telah mengusir Iheon dari rumah. Namun, Sekyung tidak mengungkapkan hal ini kepada Deukpan, tetapi hanya menjawab dengan dingin. Saya hanya tidak ingin kamu terus melakukan hal sembarangan. Meskipun Iheon menghilang, tidak ada yang peduli pada orang sepertinya. Jadi mengapa malam itu, kamu tidak menghentikan Iheon saat dia naik ke jembatan? Lepaskan. Tepat pada saat itu, teriakan ibu Deukpan terdengar, membawa keduanya kembali ke kenyataan. Deukpan berbalik untuk menghibur ibunya, tetapi dia ditampar keras olehnya. Ibu Deukpan dengan pahit menyalahkan, jika bukan karena kehamilan yang tidak disengaja, dia tidak harus menjalani hidup seperti ini. Bahwa dia bisa selamanya menjadi bintang yang bersinar di atas panggung. Deukpan memeluk ibunya, dengan lembut menenangkan. Ibu, semuanya belum terlambat, saya pasti akan mencari cara untuk mengeluarkan ibu dari kehidupan saat ini. Setelah menidurkan ibunya, Deukpan dan Sekyung pergi ke ruang musik untuk bersantai dan menghilangkan stres. Tunggu sampai kamu seusiaku, kamu akan mengerti. Meskipun sudah mencoba, banyak hal yang telah berlalu di luar keinginan saya. Meskipun begitu, jangan menyerah begitu saja. Jadi akhirnya kamu berusia berapa? Intinya lebih tua dari kamu. Saat meninggalkan ruangan, Sekyung menerima panggilan dari ayahnya. Dia langsung tegang, mengatakan kepada ayahnya bahwa dia pasti akan pulang sebelum jam malam. Namun begitu menutup telepon, wajah Sekyung menjadi cemas, menggigit kuku dengan gelisah. Deukpan meskipun merasa aneh, tidak bertanya lebih lanjut. Setelah sampai di rumah, Sekyung berdiri di luar pintu untuk waktu yang lama. Dia tahu ayahnya telah memasang alat pelacak di ponselnya. Dan hanya ketika dia selesai memikirkan alasan, dia berani membuka pintu dan masuk. Ayahnya langsung bertanya dia sudah bersama teman siapa. Song Iheon, kami adalah teman sekelas. Orang ini bisa dipercaya tidak? Biasanya dia sangat rajin belajar. Kamu adalah anak jaksa. Dia memperingatkan bahwa dia tidak boleh bergaul dengan orang yang statusnya rendah. Sekyung memahami konsekuensinya jika membuat ayahnya marah, jadi dia segera setuju. Setelah kembali ke kamar, Sekyung mengingat masa kecilnya. Lihat ini, lihat baik-baik. Hanya karena tidak menuruti kata-kata ayah, jadi terjadi hal seperti ini. Memikirkan hal ini, Sekyung segera mengambil pekerjaan rumah dan mulai mengerjakannya. Hari berikutnya, Sekyung kembali dengan citra seorang anak laki-laki yang menarik di mata teman-teman sekelasnya. Hanya dengan membagikan tugas, sudah ada sekelompok teman perempuan yang berkumpul untuk membantu. Saat ini, guru wali kelas tiba-tiba memanggil Sekyung. Pada saat yang sama, Deukpan sedang sangat marah, memarahi sekelompok pemuda nakal. Orang-orang ini sekarang bukan lawan Deukpan. Hanya dalam beberapa gerakan sudah dipukuli jatuh ke tanah. Bahkan orang sombong seperti Jaemin juga dikalahkan oleh jurus tornado ganas Deukpan. Jatuh kesakitan. Tidak tahu bahwa guru wali kelas mencari Sekyung adalah untuk menangani kasus sebelumnya ketika Iheon diintimidasi di sekolah. Karena guru wali kelas telah menerima laporan, jadi baru tahu bahwa Iheon sering bolos sekolah dan memiliki kepribadian yang sangat murung, selalu terlihat pesimis. Guru wali kelas datang mencari Sekyung karena ingin dia membantu. Meskipun Sekyung dan Jaemin sudah sekelas sejak kelas 2 dan dia juga adalah ketua OSIS, guru berharap Sekyung dapat membantu menghentikan ini. Namun, saat ini kedua belah pihak sedang bertengkar hebat. Jaemin merasa dihina
dihina oleh Deupan, jadi mengambil tongkat bersiap untuk memberi pelajaran kepada Deupan. Siapa sangka, Deupan tidak takut sama sekali, melompat menggunakan pipa air untuk melakukan jurus duduk di atas pesawat, menendang satu kali membuat Jaemin jatuh ke tanah. Kekuatan bertarung ini membuat anak buah yang berdiri di samping juga terkejut. Saat ini, Sekyung yang sedang berdiri di koridor berbicara, kebetulan menyaksikan adegan ini. Saat Deupan mencengkeram rambut Jaemin bersiap melancarkan pukulan berikutnya, guru wali kelas buru-buru berteriak untuk berhenti. Dia panik tidak tahu harus berbuat apa, menyuruh Sekyung kembali, tetapi Sekyung justru berdiri di jendela, terpaku melihat pemandangan itu. Itu membuatnya teringat momen menyaksikan Yihyun diintimidasi sebelumnya. Di lapangan, Jaemin dan anak buahnya melihat guru wali kelas datang, bersiap melarikan diri. Tetapi Deupan tidak setuju, jangan harap bisa kabur. Seperti yang orang katakan, jangan melawan ajaran guru. Jaemin juga bukan orang yang mudah dipukuli. Dia tidak pergi melainkan berdiri, bersikeras tidak mengalah. Ketika guru wali kelas datang, dia langsung memarahi Jaemin dan teman-temannya. Saat mendengar Jaemin mengatakan bahwa Deupan adalah anggota geng gangster, guru wali kelas merasa kasihan pada Deupan. Tidak tahu apa yang telah dia derita sehingga mengatakan kata-kata seperti itu. Jaemin terdiam melihat reaksi ini, dan Deupan juga tidak bodoh, dengan cepat melanjutkan, menceritakan bahwa dia sedang berjalan normal lalu diseret ke sini. Guru wali kelas tidak ingin terus membiarkan mereka membuat masalah, buru-buru menarik Deupan pergi, sekaligus meminta Jaemin dan kelompoknya untuk merenungkan perilaku mereka. Ketika kembali ke kantor, guru wali kelas dengan lembut menghibur Deupan, mengatakan bahwa dia telah melaporkan kejadian itu ke Dewan Siswa, yaitu Komite Anti-Intimidasi di sekolah, yang akan menindak siswa dengan perilaku intimidasi dan melindungi para korban. Deupan terkejut mendengar hal ini, tidak menyangka sekolah memiliki mekanisme untuk menghukum orang jahat seperti itu. Menurut guru, jika komite membuat keputusan, orang-orang seperti Jaemin akan dipaksa putus sekolah atau pindah sekolah. Ketika meninggalkan kantor, Deupan terus berpikir, jika ada cara ini, kenapa saya tidak melakukannya sebelumnya? Tetapi ketika mendengar bahwa orang tua juga harus datang untuk menghadiri rapat komite, dia sedikit mengerti. Deupan memutuskan akan mencari Jaemin untuk bicara jelas. Ketika tahu Jaemin mungkin ada di ruang konseling, Deupan datang ke sana tetapi tidak melihat siapapun. Dia mencari untuk waktu yang lama, akhirnya menemukan Jaemin dan anak buahnya lagi mengintimidasi siswa lain. Tidak bisa tahan lagi. Deupan menyerbu dan merebut kembali uang yang telah mereka ambil dan mengembalikan rokok kepada orang yang dianiaya. Ketika melihat dua orang yang lewat bersiap untuk pergi, Jaemin lagi menghentikan mereka. Deupan tidak marah, langsung melempar rokoknya dan mengancam Jaemin. Sampai kamu besar nanti juga tidak bisa merokok. Deupan ingin memberi pelajaran pada beberapa anak buah Jaemin, tetapi mereka hanya melihat Jaemin dan mempertahankan sikap sombong. Jaemin tidak takut komite anti-intimidasi di sekolah, karena bahkan siswa yang diintimidasi juga takut dengan ancamannya. Di bawah tekanan Jaemin, mereka menyalahkan Deupan. Deupan melihat sifat mereka, baginya tidak perlu komite anti-intimidasi di sekolah, biarkan saja mereka dan bimbing saja. Deupan meminta Jaemin dan anak buahnya harus datang ke kelas tepat waktu besok. Ketika melihat Jaemin tidak mau, Deupan langsung mendekat, menamparnya satu kali. Kali ini, Jaemin diam. Tiga anak buah Jaemin melihatnya juga dengan patuh duduk. Jaemin tidak mau kalah, menarik baju Deupan, menemukan tanda lahir yang familiar di tubuhnya. Benar itu orang yang pernah dia intimidasi, Yihyun. Namun kenapa sekarang Yihyun begitu kuat? Jaemin ingin memahami alasan mengapa Yihyun tiba-tiba berubah dan selalu merendahkannya. Tetapi segera, Deupan membalas dan di hadapan ancaman, mereka semua menjawab seperti anak-anak yang baik. Setelah menyelesaikan masalah intimidasi di sekolah, Deupan kembali ke rumah dan mulai menulis rencana di buku kerjanya. Semuanya tampak berjalan lancar, tetapi hanya satu hal adalah penghapusan intimidasi di sekolah telah berhasil. Masalah teman, terutama hubungan dengan Sekyung, menjadi tegang. Sedangkan memiliki keluarga bahagia sepenuhnya gagal. Ibu kamu masih mengeluh dalam-dalam, ini sepertinya sulit diubah. Hal-hal yang tampaknya sederhana, seperti masuk perguruan tinggi, menjadi tantangan besar bagi orang dari geng seperti kamu. Meskipun demikian, Deupan masih merasa semuanya berjalan cukup baik. Keesokan paginya, meskipun Jaemin dan anak buahnya terlambat, mereka akhirnya tiba di kelas. Namun, Deupan masih tidak puas. Setelah jam pelajaran, dia memanggil Jaemin di depannya, membuat seluruh kelas terkejut. Ketika melihat mereka mulai melakukan hal buruk lagi, Deupan telah memenuhi janjinya. Melangkah dan meremukkan sebungkus rokok Jaemin, sekaligus memperingatkan mereka untuk ingat pergi ke sekolah malam. Para preman ketakutan mendengar peringatan ini.
Ya, ketika Cepan pergi, semua orang dalam geng hampir menjadi gila. Setiap kali mereka melihat Cepan, mereka secara alami ingin mengucapkan sumpah. Jaemin bahkan ingin keluar dari sekolah. Namun, ketika dia memikirkan Cepan akan mencarinya, rasa takut menyerang. Sekarang, bahkan Jaemin tidak bisa berbuat apa-apa. Hal-hal yang dilakukan Cepan di sekolah telah dibicarakan dari mulut ke mulut oleh teman-teman sekelasnya. Ketika mereka membicarakan Cepan, tidak ada yang berani berbicara langsung di depannya. Sementara itu, Chak Se-kyung juga bertindak untuk memverifikasi identitas Cepan. Dia secara khusus mencari teman dekat ayahnya untuk memeriksa DNA antara Cepan dan ibu Song Hee-hyun. Sementara itu, bos geng telah mendapatkan foto ibu Cepan. Sekretaris Lee ingin membalas dendam pada Cepan dan ingin mereka menyakiti keluarganya. Tetapi karena itu adalah wilayah geng lain, bos dan bawahannya tidak berniat membuat masalah besar dan sedang merencanakan untuk membawa Cepan kembali. Sementara itu, Cepan di sekolah bertanya pada Chak Se-kyung, apakah ayahnya memarahinya ketika dia pulang ke rumah. Tetapi Chak Se-kyung tidak mau membicarakan hal itu. Cepan penasaran dan mencari Jaemin, bertanya tentang hubungannya dengan Chak Se-kyung. Jaemin menceritakan bahwa dia dulu sangat mengagumi Chak Se-kyung dan ketika dia dijebak di sekolah, Chak Se-kyung membantunya melaporkan orang yang menjebaknya. Hal-hal ini, dia juga menjelaskan bahwa sebelumnya hanya karena Cepan terlihat terlalu melankolis sehingga dia hanya bercanda. Tetapi Cepan tidak percaya kata-kata Jaemin ini. Sebelum pergi, Cepan bahkan menendang kursi di bawah pantat Jaemin. Kembali ke kelas, Cepan menatap Chak Se-kyung, terus memikirkan apa yang dikatakan Jaemin. Dia merasa bahwa peringatan Chak Se-kyung sebelumnya pasti ada alasannya. Tetapi tidak lama kemudian, Cepan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan Chak Se-kyung lagi. Setelah ujian selesai, Cepan jatuh ke dalam keadaan putus asa. Cepan benar-benar terkejut dengan hasil buruknya. Saat itu, Cepan tiba-tiba menoleh ke belakang. Mari kita belajar bersama. Sebelum sempat Chae Se-kyung setuju, 3 siswa berkaus putih tiba-tiba masuk. Chae Se-kyung melihat mereka terlihat sangat ketakutan. Ketiga orang ini tahu bahwa baru-baru ini Chae Se-kyung dan Cepan menjadi dekat. Chae Se-kyung dengan cepat bekerja sama, mengatakan bahwa jika Cepan bergabung, dia juga akan bergabung. Ketiga orang itu menyadari situasinya tidak baik dan terpaksa pergi. Setelah mereka pergi, Cepan bertanya pada Chak Se-kyung jika tidak ingin bersama mereka, mengapa tidak menolak secara langsung. Tetapi Chak Se-kyung khawatir bahwa menolak tidak akan pantas karena dia berpikir perasaannya sendiri tidak penting. Kalimat samar ini membuat Cepan merasa bingung. Kemudian, Cepan menggunakan nada suara orang dewasa untuk mengatakan sebuah peribahasa kepada Chak Se-kyung dan berjanji akan memenuhi satu permintaan Chak Se-kyung jika dia membantu Cepan belajar. Kalimat ini membuat Chak Se-kyung jatuh ke dalam pemikiran. Ketika dia sedang berpikir, Cepan masuk ke toilet dan kebetulan bertemu lagi dengan teman berambut belah tengah. Pemimpin dari kelompok 3 orang itu melihat Cepan, dia terus mengejek, memanggilnya penguntit. Cepan tidak menyerah, segera mengambil bola basket, mengancam sedikit dan menantangnya untuk bertanding. Bawahan di samping tertawa terbahak-bahak, teman berambut belah tengah itu adalah kapten tim bola basket sekolah. Mereka tidak mengerti mengapa Cepan berani mengatakan hal seperti itu. Tapi Cepan sekarang tidak takut lagi. Dia menetapkan aturan pertandingan, bahkan mengusulkan bermain 3 orang melawan dirinya sendiri. Siapapun yang mencetak 5 poin lebih dulu akan menang. Cepan sangat percaya diri karena sepak bola adalah olahraga yang paling dia kuasai, diikuti oleh bola basket. Sejak muda hingga sekarang, dia telah berlatih hingga memiliki level seorang pelatih. Tidak lama kemudian, cerita tentang Cepan menantang 3 orang dalam pertandingan bola basket menyebar ke seluruh sekolah. Seluruh siswa di angkatan itu berkumpul di sekitar lapangan bola basket. Chak Se-kyung mengetahui berita itu dan juga bergegas datang. Tepat pada saat itu, ponselnya berdering, paman yang dia minta bantuannya sebelumnya menelepon. Setelah mengetahui bahwa DNA Cepan cocok dengan genetik ibunya, Chak Se-kyung terkejut hingga tidak bisa mempercayainya. Ini berarti semua spekulasi sebelumnya salah. Dan Cepan di depannya adalah Hee-hyun yang dia kenal. Dia melihat Cepan menunjukkan kemampuan bola basket yang luar biasa di lapangan, menggiring bola melewati orang lain dan mencetak poin terlebih dahulu, memanaskan suasana seluruh lapangan. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang pernah diucapkan Cepan sebelumnya. Manusia itu, jika menghadapi masalah besar, akan berubah, siapapun bisa berubah. Tetapi ketika melihat Cepan tepat di depannya, Chak Se-kyung tidak bisa percaya ketika Cepan langsung merebut bola dari tangan pemuda berambut belah tengah dan mencetak 1 poin lagi. Hatinya
semakin ragu, bahkan jika seseorang berubah seberapa banyak pun, tidak mungkin berubah sejauh ini. Cepan berturut-turut mencetak 2 poin, kemudian pergi ke depan pemuda berambut belah tengah, bertanya padanya apakah dia pernah melihatnya menguntit orang lain. Pemuda berambut belah tengah masih tidak terima dan bertanya balik, bagaimana jika belum melihat. Tetapi Cepan tidak mudah diprovokasi, dia langsung mengejek, mengatakan bahwa tuduhan tidak masuk akal seperti itu tidak berbeda dengan fitnah. Tidak hanya itu, dia juga berteriak pada orang-orang di sekitarnya, menyuruh mereka untuk tidak melanjutkan gosip di belakangnya lagi. Akhirnya, dia kembali memperingatkan pemuda berambut belah tengah sekali lagi lalu memeluk bola bersiap untuk pergi. Ketika Cha Seok-kyung melihat Cepan berjalan ke arahnya, dia setuju dengan tawaran Cepan sebelumnya, mengatakan bahwa dia bersedia membantu Cepan belajar. Namun, Cepan mengatakan harus mengingat janjinya, begitu sudah diucapkan tidak bisa diubah. Cepan tentu tidak akan ingkar janji, lalu keduanya pergi ke ruang belajar mandiri, tetapi ternyata tempat itu kosong. Cepan mengira karena tempat ini sepi pelanggan, tidak disangka Cha Seok-kyung tidak menyayangkan uang, hanya dengan satu lambaian tangan dia sudah menyewa seluruh ruang belajar mandiri, tetapi menggunakan uang Cepan. Cepan tidak tahu harus berkata apa, tetapi sudah berjanji harus menerimanya. Setelah itu, dia memberikan Cha Seok-kyung sebuah rencana belajar yang sudah dia siapkan. Tidak disangka, setelah Cha Seok-kyung melihatnya, dia langsung menyadari alasan mengapa Cepan buruk dalam belajar. Jika terus belajar sesuai rencana ini, Cepan akan sangat cepat menyerah pada mata pelajaran matematika. Meskipun sekarang sudah tahun terakhir, hanya belajar satu mata pelajaran saja tidak cukup untuk persiapan ujian. Cepan mengira Cha Seok-kyung mengatakan dia tidak akan diterima di Universitas Seoul. Tetapi setelah Cha Seok-kyung menjelaskan, dia baru tahu Cha Seok-kyung mengatakan dia tidak bisa diterima di universitas manapun di Seoul, membuatnya sangat pusing. Dia duduk mengambil buku, tetapi baru belajar beberapa menit sudah tertidur lagi. Cha Seok-kyung melihat itu, dengan putus asa membangunkannya. Cepan lagi-lagi ingin keluar untuk minum, tetapi Cha Seok-kyung, yang terbiasa dimanja, malah pilih-pilih minuman yang dibeli Cepan. Cepan bertanya-tanya mengapa Cha Seok-kyung begitu teliti dalam memilih saat mengajarinya belajar. Cha Seok-kyung dengan jujur menjawab bahwa dia sedang memikirkan cara yang tepat untuk membantu Cepan belajar. Setelah itu, Cepan berbicara tentang komite sekolah dan berdiskusi dengan Cha Seok-kyung tentang metode untuk mengendalikan pelaku kekerasan. Tidak disangka, metode Cha Seok-kyung sangat menakutkan. Dia bahkan berpendapat bahwa sebagian besar korban tidak dapat menghukum pelaku kekerasan, jadi yang terbaik adalah menyakiti mereka terlebih dahulu dan kemudian mengumpulkan bukti yang menguntungkan diri sendiri. Ini adalah cara yang paling efektif. Hal ini membuat Cepan memiliki pandangan yang sama sekali baru tentang Cha Seok-kyung. Namun, itu bukan hal yang seharusnya Cepan pikirkan saat ini karena hasil ujian sebelumnya telah diumumkan. Hasil yang mengejutkan ini membuat Cha Seok-kyung harus mengubah cara pandangnya terhadap Cepan. Astaga, cara menganalisis seperti ini, mengapa bukan 0 tetapi 1? Cepan merasa tidak bisa melanjutkan seperti ini lagi dan mengusulkan untuk minum. Tidak disangka, dia tanpa sadar mengambil alkohol. Sementara itu, Cha Seok-kyung melihat kue di depannya dan tiba-tiba teringat kejadian terakhir kali ketika dia datang mencari Cepan. Ya ampun, ini ketulusan hati saya, bagaimana ini? Ihyun anak bibi tidak bisa makan kue krim dengan buah. Ketika mengetahui Cepan alergi terhadap nanas, Cha Seok-kyung bermaksud mengembalikan kuenya tetapi siapa sangka Cepan malah membawanya untuk membayar. Saat makan, Cha Seok-kyung akhirnya memberanikan diri mendorong kue ke arah Cepan, memintanya untuk mencobanya. Namun, ketika Cepan benar-benar mendekatkan kue ke mulutnya, Cha Seok-kyung menghentikannya. Tetapi tidak disangka, Cepan malah mengambil jeli nanas dan memakannya segera. Insiden tak terduga terjadi. Akhirnya, dia dibawa ke rumah sakit dan perlahan-lahan sadar. Cepan bertanya apa yang terjadi, tetapi tidak tahu bahwa tindakan barusan secara tidak sengaja telah mengungkapkan identitas aslinya. Cha Seok-kyung ingat bahwa Ihyun alergi terhadap buah. Meskipun kehilangan ingatan, orang-orang di sekitarnya pasti akan mengingatkannya, kan? Tindakan ini semakin membuktikan bahwa Cepan bukan orang yang kehilangan ingatan melainkan penipuan. Cha Seok-kyung mengaku bahwa sejak Cepan ditolak olehnya dan pergi, dia selalu merasa bersalah dan perlahan-lahan merasa akan menjadi gila. Dia merasa bahwa sikap dingin dan kejamnya yang menyebabkan semua ini terjadi. Cepan tidak lagi berpura-pura. Dia menyatakan dengan pasti bahwa dia akan membuat Ihyun kembali dan menguatkan janjinya dengan kuat. Bagaimanapun, Cepan bukanlah orang yang suka menipu. Mendengar janji Cepan, Cha Seok-kyung juga mempercayainya dan mengatakan bahwa dia akan membantu dengan sepenuh hati. Hati Cha Seok-kyung yang penuh rasa bersalah akhirnya lega, dan dia telah menyusun rencana belajar yang sempurna untuk Cepan. Pada siang hari belajar di sekolah, mereka berdua belajar bersama dan bahkan dalam perjalanan pulang,
Chepan juga rajin belajar bahasa Inggris melalui telepon. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Dongsu dan Yong Cheo sudah mulai bertindak. Di dalam mobil, Yong Cheo kebetulan melihat beberapa berandal Jimin. Saat turun dari mobil untuk membeli sesuatu, dia memerintahkan mereka untuk segera pergi. Ketika melihat Yong Cheo, Jimin bermaksud bertanya tentang informasi Chepan. Tetapi percakapan mereka terdengar oleh Dongsu. Mereka semua telah mengkonfirmasi segala sesuatu tentang Chepan. Namun, Dongsu tidak menyangkal karena Chepan sebelumnya sangat suka ikut campur urusan orang lain. Saat bertanya tentang informasi Ihyun, Yong Cheo kebetulan keluar. Dan ketika mobil yang ditumpangi orang itu juga baru saja tiba, sebuah aksi telah dimulai. Meskipun kurang satu orang karena salah satu bawahannya ditangkap, Dongsu terpaksa mencari pengganti segera. Dan dia menarik Jimin masuk. Hal ini membuat Jimin, yang memang ingin bergabung dengan geng, sangat gembira. Belum sempat mengerti apa yang sedang terjadi, Jimin sudah didorong masuk ke mobil bersama sekelompok orang. Di sisi lain, ketika Chepan dan Chek Sekyung sampai di rumah, mereka menemukan sebuah mobil tanpa plat nomor terparkir di depan gerbang. Chepan, dengan pengalaman hidup di dunia gangster, langsung menyadari situasi tidak baik. Segera setelah itu, dia melihat beberapa orang berpakaian hitam membawa sebuah kain putih turun dari mobil. Dia langsung membuang ranselnya dan menerjang masuk bersama Chek Sekyung. Pemandangan ini juga membuat Jimin di dalam mobil tidak bisa tidak terkejut. Sebelum Jimin sempat bertanya apa yang terjadi, Chepan sudah berada di depan pria bertopi itu dan melancarkan serangan. Meskipun pria ini seberapa mahir seni bela diri, dia masih terkena pukulan Chepan di tenggorokan. Namun, tindakan Dongsu masih belum berhenti. Dia memerintahkan Jimin untuk membawa ibu Chepan pergi, tetapi tidak menyangka tidak menyadari Chek Sekyung berdiri di belakang. Dia menerjang dan menendang Dongsu hingga terlempar keluar. Setelah berputar di udara 2 kali, Jimin mendengar pengemudi berteriak menyuruhnya segera menutup pintu. Namun, ini pertama kalinya melakukan hal ini. Di dalam hati Jimin juga tidak sedikit merasa khawatir. Dia melihat wanita yang sedang pingsan di depannya. Di dalam hatinya terus-menerus berjuang secara psikologis. Sedangkan Chek Sekyung yang terbaring di tanah karena tersandung, melihat lawan siap melarikan diri, dia tidak peduli dengan rasa sakitnya, segera berdiri dan berlari. Pengemudi di dalam mobil juga tidak menyangka Jimin begitu penakut. Setelah berpikir sejenak, dia membuka pintu sisi lain dan melarikan diri, hampir saja jatuh tersungkur. Ketika Chek Sekyung baru saja hendak membangunkan ibu Ihyun, dia ditarik bajunya oleh Dongsu. Situasi pertempuran Chepan juga tidak terlalu baik. Meskipun dia adalah siswa SMA dan memiliki keterampilan bela diri, kekuatannya masih terlalu jauh dibandingkan dengan orang dewasa. Untungnya, pada akhirnya keterampilan bela diri masih lebih unggul. Dia menggunakan jurus melempar orang ke belakang untuk mengalahkan pria bertopi itu, lalu menekan lawan ke tanah. Berbalik, dia melihat Chek Sekyung sedang dihajar oleh kaki tangan mereka. Meskipun tekniknya tidak terlalu bagus, Chepan tidak bisa hanya diam, dia segera bergegas untuk menyelamatkan Chek Sekyung. Sayangnya, lawan malah mengeluarkan sebuah senjata. Untungnya, sebelum mereka sempat menyerang, sirene mobil polisi berbunyi. Melihat lawan melarikan diri, keduanya menghela napas lega, jatuh terduduk di tanah. Chepan masih menggoda Chek Sekyung. Selain belajar, apalagi yang bisa dia banggakan. Chek Sekyung juga tidak kalah, sekarang malah bercanda mengatakan dia memiliki penampilan yang bagus. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya membawa ibu Ihyun ke rumah sakit. Untungnya, dokter mengatakan ibu Ihyun tidak ada yang serius. Pembantu juga menyuruh Chepan dan Chek Sekyung pulang untuk beristirahat. Namun, Chepan yang sangat peduli dengan keluarganya, bagaimana mungkin bisa meninggalkan ibunya dan pulang. Dia bersikeras untuk tetap tinggal dan menyuruh Chek Sekyung pulang terlebih dahulu. Saat ini, 2 petugas polisi tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Ketika mendengar mereka mengatakan sedang mencarinya, Chepan mulai berkomunikasi secara sosial. Saya lihat kalian berdua datang, kasusnya pasti sudah dipindahkan ke unit kejahatan berat, kan? Tidak disangka, dia tanpa sadar mengeluarkan sedikit uang, berniat menyuap kedua petugas polisi, membuat ketiganya terkejut. Chepan dengan cepat menyadari kesalahannya, buru-buru memberikan uang kepada Chek Sekyung dan menyuruhnya pergi makan sup sapi. Pulang ke rumah ingat untuk menjaga keselamatan. Akting Chepan yang kikuk membuat Chek Sekyung hanya bisa menggelengkan kepala. Setelah keluar bersama 2 petugas polisi, mereka bertanya tentang situasi ibu Ihyun ketika menyebutkan orang-orang yang memiliki masalah dengannya. Hal pertama yang terlintas di benak Chepan adalah sekretaris Lee, hanya dia yang akan melakukan hal seperti itu. Chepan menatap kedua petugas polisi dan mengatakan bahwa ini bukan kasus penangkapan orang. Kedua petugas polisi itu memandangnya dengan serius, target sekretaris Lee hanya ibunya, jadi dia mengirim orang untuk melenyapkan ibuku. Ini adalah kasus reinkarnasi yang disengaja, tetapi Chepan masih tidak berani mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dia berbohong bahwa ini hanyalah perselisihan karena tempat parkir, ibunya tidak sengaja dipukul hingga pingsan dan meminta untuk membatalkan laporan. Namun, kedua petugas polisi itu sama sekali tidak mempercayai alasan ini. Mengapa orang baik masuk ke rumah orang lain di tengah malam seperti itu? Mobilnya juga belum pergi.
Cepan menjelaskan bahwa lawan memiliki bau alkohol yang sangat menyengat sehingga pasti sekelompok pemabuk. Mendengar itu, kedua petugas polisi berhenti menyelidiki lebih lanjut, tetapi masih meminta untuk melakukan investigasi terkait. Ketika Cepan mengantar kedua petugas polisi pergi, Chak Sekyung juga keluar dari samping. Chai Sekyung tidak mengerti mengapa Cepan membatalkan laporan, bukankah itu akan membuat ibunya semakin berbahaya. Namun, Cepan hanya melirik layar gedung. Hanya dia yang mengerti bahwa jika Sekretaris Lee ditangkap, masalah anak haram ketua Yi Heon akan terungkap ke publik. Menghadapi pertanyaan Chak Sekyung, dia hanya menjawab satu kalimat, jika polisi campur tangan maka kehidupan Ihyun akan berubah. Bagaimanapun, dia melakukannya hanya demi kebaikan Ihyun saja. Kalimat ini membuat Chak Sekyung merasa sangat aneh, meskipun Cepan sedang berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi sepertinya dia sedang menilai orang lain. Chak Sekyung penasaran siapa sebenarnya Cepan, dia ingin tahu jika tidak melapor ke polisi, apa yang akan dilakukan Cepan. Cepan masih memutuskan untuk melakukan dengan cara lama, tetapi dia khawatir tentang Chak Sekyung, terutama ketika di wajah Chak Sekyung ada dua bekas luka besar. Meskipun Chak Sekyung mengatakan luka-luka ini tidak apa-apa, tetapi ketika pulang ke rumah menghadapi ayahnya, dia malah berbohong bahwa dia dipukuli oleh sekelompok berandal. Siapa sangka ayahnya tidak percaya, bahkan mengambil baju dan meminta Chak Sekyung membawanya ke tempat dia dipukuli. Chak Sekyung panik, buru-buru membawa ayahnya ke sebuah taman, sementara ayahnya sedang menganalisis situasi kejadian. Chak Sekyung terus-menerus menggigit kukunya, wajahnya penuh kekhawatiran. Ayah Chak Sekyung sudah menyadari bahwa anaknya berbohong. Sebagai seorang jaksa, hanya dengan melihat topografi tempat ini, dia bisa melihat bahwa tidak ada orang yang pernah melewati sini. Dia berbalik dan menanyai Chak Sekyung mengapa akhir-akhir ini selalu berbohong. Dia mengatakan ingin tahu semua yang telah terjadi pada Chak Sekyung, dan semua yang dia lakukan adalah demi kebaikan putranya. Namun, Chak Sekyung tidak menyangka bahwa segera setelah itu, ketika membawanya ke rumah sakit, ayahnya merasa tidak berdaya melihat putranya terbaring di ranjang rumah sakit. Ibu Chak Sekyung dengan cepat menelepon, setelah mendengar putranya pingsan karena tekanan yang terlalu besar, dia langsung menebak bahwa karena tuntutan suaminya yang terlalu tinggi, putranya jatuh ke dalam kondisi ini. Dia memarahi suaminya, tetapi ayah Chak Sekyung sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Dia masih berpikir bahwa semua yang dia lakukan adalah demi kebaikan Chak Sekyung, hanya bisa dikatakan ini adalah cinta yang mencekik. Tidak heran Chak Sekyung menjadi seperti itu. Dia berbaring di ranjang rumah sakit, melihat keluar jendela, kukunya sudah berdarah karena terlalu banyak digigit. Cepan masih belum tahu tentang kecelakaan Chak Sekyung. Dia pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan terakhir. Karena keluarga Cepan tidak mengalami kerugian yang jelas, polisi setelah meninjau memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan kasus tersebut. Tetapi yang tidak disangka oleh Cepan adalah Sekretaris Lee begitu berhati-hati sebelum bertindak telah menghancurkan semua kamera pengawas. Untuk membalas dendam, Cepan segera menelepon perusahaan OK Construction untuk menanyakan informasi tentang Sekretaris Lee. Namun, karena Sekretaris Lee adalah orangnya ketua, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Ketika melihat ibunya melangkah keluar dengan bingung, Cepan akhirnya mengerti mengapa Ihyun begitu lemah. Dia hanya bisa mencari bantuan dari pengasuh keluarga. Setelah mendapatkan beberapa informasi tentang Sekretaris Lee dari pengasuh, dia melanjutkan menelepon sopirnya untuk meminta nomor Sekretaris Lee. Ketika mencoba menelepon, dia menemukan nomor telepon itu tidak aktif, tidak bisa dihubungi. Meskipun demikian, Sekretaris Lee tahu persis apa yang dia lakukan. Cepan mengerti bahwa jika lawan terus bertindak, dia hanya bisa membiarkan mereka mengganggunya. Cepan memikirkan malam itu ketika ibunya hampir dibawa pergi, hatinya terasa berat. Dia sangat ingin tahu kemana kelompok orang misterius itu berencana membawa ibunya. Sementara itu, Sekretaris Lee saat ini sedang duduk di kantor Dongsu, mengeluh tentang situasi saat ini. Saya minta maaf, jika ditemukan oleh polisi, apa yang harus saya lakukan? Sekretaris Lee sangat panik karena setelah bertemu Cepan, dia sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk dihadapi. Tidak disangka Dongsu malah menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, dan juga memintanya untuk mendisiplinkan Jaemin karena melarikan diri terakhir kali. Dongsu ingin mereka memahami dengan jelas perasaan dikhianati. Cepan masih belum tahu bahwa Jaemin dalam bahaya. Ketika tiba di sekolah, dia menyadari Jaemin tidak datang dan menyuruh bawahannya meneleponnya, tetapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Cepan langsung berpikir bahwa Jaemin hanya bolos sekolah saja. Baru-baru ini, karena didikan Cepan, teman-teman sekelasnya tidak lagi takut pada orang-orang seperti Suho. Mereka bahkan berani meminta Suho untuk membuang sampah. Awalnya, Suho tidak ingin memperdulikan mereka, tetapi ketika melihat Cepan berdiri di belakang dan memperingatkannya, dia terpaksa dengan patuh mengambil sampah dan membuangnya. Melihat luka di wajahnya, semua orang mengira dia dijebak oleh Jaemin dan gengnya. Bagaimanapun, cerita tentang Cepan ditangkap
ditangkap oleh Jaemin telah menyebar ke seluruh sekolah. Namun, Chepan hanya dengan santai mengatakan bahwa dia hanya bertarung dengan beberapa berandal saja. Dia juga mengatakan bahwa satu-satunya hal yang membuatnya takut adalah guru dan ujian. Mendengar itu, beberapa orang di kelas langsung mengusulkan pergi minum kopi untuk menghilangkan stres. Tetapi Chepan, karena kuno, terkejut dan mengira mereka berbicara tentang pertarungan. Ini membuat semua orang tertawa, menganggap Chepan benar-benar orang primitif. Ketika melihat ekspresi canggungnya, mereka baru menyadari bahwa Chepan benar-benar berpikir seperti itu. Namun, segera setelah itu, Chepan berpura-pura terlihat menyedihkan, mengatakan bahwa dia tidak pernah punya teman sehingga sangat berharap semua orang akan membantu. Penampilannya yang menyedihkan itu membuat semua orang merasa simpati. Trik ini memang berhasil. Setiap siswa maju dan menjabat tangan Chepan dengan erat. Namun, saat ini seorang siswi menyadari sudah hampir waktu pelajaran tetapi Chek Sekyung belum datang ke kelas. Chepan merasa khawatir sehingga menghubungi Chek Sekyung setelah pelajaran dan baru tahu bahwa dia harus dirawat di rumah sakit tadi malam dan pagi harinya ketika bangun dia bergegas ke perpustakaan. Chepan menyarankan Chek Sekyung untuk beristirahat sebentar, beberapa hari lagi baru bertemu. Tidak disangka, tujuan sebenarnya Chek Sekyung datang ke perpustakaan adalah untuk mencari dan membaca buku tentang kebangkitan kembali kedua. Ketika Chepan kembali ke rumah, pengasuh juga menyadari perubahannya. Dia tidak hanya memesan sashimi tetapi juga memakannya dengan lahap di depan pengasuh. Tidak hanya itu, sebelumnya dia tidak pernah makan kimchi tetapi sekarang malah mencobanya. Melihat sosok Chepan saat berganti pakaian, pengasuh terkejut, hanya sekali cedera di kepala dia bisa mengubah selera makan sampai begitu. Pada saat yang sama, Jaemin karena khawatir tentang tindakannya sebelumnya yang dapat membuatnya ditangkap oleh polisi, sehingga dia secara khusus datang ke rumah Chepan untuk bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tetapi ketika dia mendengar sopir mengatakan tidak ada yang terjadi, dia merasa semakin curiga. Saya jelas ada di sana, mengapa tidak ada yang terjadi di rumah Chepan? Chepan masih tidak tahu bahwa Jaemin, si pengkhianat, berani kembali ke tempat kejadian. Malam harinya, setelah pelajaran selesai, dia bertemu Chek Sekyung di jalan setelah sehari tidak bertemu. Melihat jari Chek Sekyung terluka, Chepan langsung menebak bahwa dia pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, Chek Sekyung tidak ingin mengungkapkan pikirannya, hanya beralasan harus segera belajar, lalu menarik Chepan ke ruang belajar mandiri. Di tengah pelajaran, Chek Sekyung keluar sendiri. Chepan merasa tidak tenang, membeli sebotol air lalu mengikutinya. Ini pertama kalinya dia melihat Chek Sekyung belajar sebentar lalu beristirahat. Chek Sekyung tahu bahwa ayahnya pasti akan melaporkan ke polisi dan ada polisi datang ke sekolah. Dia khawatir karena dia sudah berbohong tentang dipukuli oleh kelompok berandal dan orang tuanya tidak akan membiarkannya begitu saja. Chepan berpikir bahwa karena dirinya, Chek Sekyung jatuh ke dalam situasi ini. Dia bertanya-tanya, apakah Chek Sekyung benar-benar dalam bahaya? Tidak disangka, orang yang benar-benar dalam masalah justru adalah Chepan. Karena saat ini, catatan dan dokumennya semua ada di atas meja ayah Chek Sekyung. Sementara itu, Chepan masih menganalisis kepada Chek Sekyung alasan mengapa dia menghadapi masalah ini. Dia berpikir bahwa semua itu karena keterampilan bertarungnya yang terlalu buruk. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan mulai mengajari Chek Sekyung cara membela diri. Satu siswa pintar, satu bos gangster, keduanya belajar dan berlatih seni bela diri bersama. Di depan bimbingan Chepan, di wajah Chek Sekyung juga muncul senyum yang tak terduga. Sementara itu, ayah Chek Sekyung telah menyelidiki bahwa Ihyun adalah anak haram ketua dan mulai mencurigai tujuan Chepan mendekati putranya. Namun, Chek Sekyung saat ini tidak memikirkan hal-hal itu. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tinjunya untuk berolahraga. Suasana hatinya sangat santai. Tepat pada saat ini, Chek Sekyung tiba-tiba melihat Jaemin bersembunyi di sudut ruangan. Dia tidak mengungkap Jaemin tetapi memilih untuk merahasiakannya. Tetapi ketika Jaemin melihat Chepan masuk ke villa, dia keluar dan bertanya pada Chepan mengapa dia ada di sini. Saat ini dia baru tahu bahwa rumah yang dia datangi untuk menghancurkan beberapa hari yang lalu adalah rumah Chepan. Setelah itu, Chepan dan Chek Sekyung membawa Jaemin ke sebuah kafe. Menghadapi Jaemin, Chepan tidak menunjukkan sedikit pun simpati. Bahkan Chek Sekyung juga. Dia telah mendengar kekhawatiran dalam kata-kata Jaemin. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada penghinaan Chek Sekyung, Jaemin langsung kehilangan ketenangannya. Namun, karena ada Chepan di sana, Jaemin hanya berani berbicara keras tetapi tidak berani melakukan apapun. Chepan memperingatkan Jaemin untuk tidak lupa masuk kelas seperti biasa besok. Setelah itu, Jaemin menjelaskan alasan datang ke rumah Chepan dan dia berusaha menyelidiki apakah polisi sedang mencari pelaku. Mendengar Chepan mengumumkan pembatalan laporan, Jaemin menghela napas lega. Kalau begitu saya tenang, tetapi Chek Sekyung melihat sikap Jaemin ini jadi kehabisan kata-kata. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia mulai santai, begitu saja melahap kue. Chepan baru menyadari bahwa sejak kemarin, Jaemin belum makan apapun. Dia kemudian mengajak Jaemin ke rumahnya, meminta pengasuh menyiapkan hidangan mewah.
Melihat makanan berlimpah di depannya, Jaemin tidak bisa menahan nafsu makannya dan menelan ludahnya. Ketika mendengar kata-kata lembut dari pengasuh kepadanya, Jaemin merasa sedikit asing. Meskipun Chek Se-kyung masih berada di sisinya dan terus mengucapkan kata-kata pahit, Jaemin tidak peduli. Dia hanya fokus makan dengan lahap. Setelah itu, Jaemin bahkan bertanya kepada Chepan apakah ada kamar kosong di rumah. Tanpa diduga, keadaan Jaemin juga cukup buruk. Keluarga dia juga cukup menyedihkan. Ayahnya bekerja di tempat yang sangat jauh, ibunya meninggalkan rumah, dan saudara perempuannya pergi ke sekolah kejuruan. Setelah mendengarkan, Chepan merasa hatinya melunak. Ketika dia memutuskan untuk mengizinkan Jaemin menginap, Chek Se-kyung tidak senang. Aku juga ingin tidur di sini. Chepan tidak punya pilihan selain membiarkan Chek Se-kyung tinggal. Siapa sangka, Jaemin di rumah Chepan benar-benar tidak sopan. Tengah malam, dia bahkan merebut air Chepan untuk diminum. Ketika Chepan bersiap untuk belajar, Jaemin meminta untuk tinggal beberapa hari lagi, mengatakan bahwa mereka adalah teman. Teman tidak bisa begitu pelit. Dia benar-benar lupa apa yang telah dia lakukan pada Song I-hyun sebelumnya. Video yang dia kirim masih menyebar. Dan karena video itu, Song I-hyun menjadi target perundungan siber. Sekarang, Chepan selalu diejek oleh teman-teman sekolahnya. Tapi Jaemin sama sekali tidak menyadari apa yang benar. Dia bahkan menganggap masalah ini lucu. Chepan tidak menganggap ini hal yang lucu. Dia mengatakan kepada Jaemin bahwa masalah ini seperti menelan jiwa seseorang. Namun, Jaemin tidak menyadari kesalahannya. Sebaliknya, dia malah bertanya kepada Chepan mengapa harus begitu kaku. Orang juga tidak mati. Setelah berbicara, Jaemin dengan marah pergi keluar, berniat menyalakan sebatang rokok. Tepat pada saat itu, Ji-hyuk keluar dan mengejek Jaemin. Jaemin tidak bisa menahan diri, lalu melangkah maju dan mencengkeram kerah Ji-hyuk. Tapi Ji-hyuk tidak takut, bahkan menantang Jaemin untuk menamparnya. Berhadapan dengan orang yang ayahnya adalah seorang jaksa, Jaemin tidak berani melakukan apapun. Setelah itu, Ji-hyuk dengan jujur menjelaskan tujuannya. Kamu ingin memastikan apakah polisi sedang mencarimu, kan? Jadi kamu datang ke sini. Karena hari itu, Chek Se-kyung melihat wajah Jaemin saat dia menoleh saat melarikan diri. Jaemin masih belum menyadari kesalahannya. Dia merasa jika tidak ada yang terjadi, maka tidak ada masalah. Namun, saat ini, Chepan tiba-tiba berlari keluar. Aku harus pergi kemana untuk bertemu dengan mereka? Awalnya mereka mengira keesokan harinya mereka akan pergi bertemu dengan geng Dongsu. Namun tanpa diduga, Chepan malah mengajak Jaemin pergi ke sekolah. Tiga orang yang duduk di dalam mobil tidak ada yang tenang. Chek Se-kyung dan Jaemin sama-sama tidak diam. Dia bertanya-tanya orang seperti apa sebenarnya Chepan. Semakin dia berpikir, semakin sakit kepalanya. Meskipun hasil tes DNA jelas menunjukkan orang yang sama, tapi mengapa begitu berbeda? Mungkinkah Chepan menderita gangguan kepribadian ganda? Sementara Chek Se-kyung masih bingung, Chepan juga sedang memikirkan masalah terkait geng. Ketika mendengar Jaemin mengatakan bahwa lawannya adalah geng Dongsu, Chepan benar-benar pusing. Bukankah dua orang yang dia ajar di kamar mandi sebelumnya adalah anggota geng Dongsu? Karena ibunya, dia memutuskan untuk pergi sendiri menghadapi mereka. Setelah berpisah dengan Chek Se-kyung, dia pergi sendiri ke jalan. Namun saat dia sedang menunggu taksi, dua pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul dari belakang, menutupi kepalanya dengan tudung dan membawanya ke sebuah gudang yang sepi. Ketika Chepan melihat rekan-rekan lamanya, dia langsung berdiri. Dongsu. Pada saat yang sama, Chek Se-kyung sangat cemas hingga tidak bisa duduk diam. Dalam perjalanan pulang, dia melihat dengan mata kepala sendiri Chepan diculik oleh sekelompok orang asing ke dalam sebuah mobil. Namun, orang-orang itu melaju terlalu cepat, Chek Se-kyung tidak bisa mengejar. Ketika melihat ponsel Chepan jatuh ke tanah, dia buru-buru menelepon polisi. Tapi ketika polisi menanyakan lokasi, Chek Se-kyung teringat kata-kata Chepan yang pernah dia ucapkan padanya. Dan teringat untuk tidak ingin mengubah hidup Song I-hyun. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak menelepon polisi, hanya mengatakan bahwa itu adalah lelucon teman-teman. Namun, setelah menutup telepon, Chek Se-kyung masih tidak bisa tenang. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka daftar kontak ayahnya. Pada saat yang sama, Chepan bersikap arogan dengan nada bertanya yang membuat orang-orang di sekitarnya bingung. Para gangster yang pernah diajari oleh Chepan di pemandian air panas sebelumnya juga datang kepada Yong Cheo untuk mengadu. Setelah mendengarkan, Dongsu langsung merobek kemeja Chepan dan melihat 3 kata I-hyun di kemejanya. Dia teringat bahwa ini adalah orang yang telah mengubah menjadi emas bosnya. Musuh bertemu, api kebencian berkobar. Yong Cheo juga terkejut tidak menyangka bahwa orang ini adalah orang yang menyebabkan kematian bosnya. Ketika melihat Song I-hyun benar-benar berubah dari sebelumnya, dia menuduh Song I-hyun tidak tahu berterima kasih karena bosnya sendiri yang telah
menyelamatkan hidupnya. Sekarang dia memasukkan Cepan dan membuat kekacauan di mana-mana. Tapi Cepan tidak ingin menjelaskan, hanya menanyai Dongsu, apakah kalian bertindak atas perintah sekretaris Lee tapi dengan persetujuan dari Bos Jisung? Namun, saat berbicara, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk bahwa Bos Jisung mungkin telah disingkirkan oleh mereka. Mendengar ini, Yong Cheo marah, langsung melayangkan pukulan ke arah Cepan. Tapi Cepan dengan mudah menghindarinya. Tepat setelah itu, Cepan menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Hei, dia hanya siswa SMA. Meskipun hanya seorang siswa SMA, dia membuat beberapa orang di geng ini terkejut. Yong Cheo bahkan berpikir bahwa anak buahnya terlalu lemah, bersiap untuk bertindak sendiri. Tapi Cepan langsung menangkap pukulannya. Kenapa tidak membalik? Apa kamu sudah gemuk? Namun, tanpa diduga, akhirnya Cepan kalah karena berat badannya. Yong Cheo melayangkan satu pukulan lagi, membuat Cepan pingsan. Ketika Cepan mengalami masalah, Jaemin sedang rajin membersihkan di sekolah. Setelah anak buahnya masuk, mereka dimarahi habis-habisan oleh wali kelas. Setelah wali kelas pergi, seorang anak buah berambut pirang tiba-tiba diam-diam mendekati Jaemin, mengeluarkan pesan dan menunjukkannya padanya. Ketika Jaemin melihat alamat di pesan itu, dia terkejut. Bukankah ini rumah Cepan? Jaemin ingin tahu mengapa dia harus pergi ke sana. Ketika dia mengetahui bahwa bos mereka ingin melanjutkan aksi, Jaemin langsung menolak. Tapi dia tidak menyangka bahwa anak buahnya ini mengkhianati Jaemin untuk bergabung dengan geng Dongsu. Sesuai perintah bos, mereka ingin menangkap Jaemin dan membawanya ke hadapan mereka. Saat ini, Jaemin sangat marah, tidak menyangka mereka berpihak pada pihak yang berlawanan dengannya. Ketika melihat mereka ingin bertindak, Jaemin tiba-tiba melempar tong sampah ke arah mereka lalu melarikan diri. Saat Jaemin melarikan diri, Chak Sekyung masih memikirkan cara untuk menyelamatkan Cepan. Tapi dia malah menerima pesan dari ayahnya. Ayah Chak Sekyung, karena kejadian baru-baru ini, telah menyewa seorang guru dan tidak ingin putranya terus belajar sendiri, bersiap untuk menahannya di rumah. Saat ini, Jaemin sedang melarikan diri dan kebetulan lewat. Melihat Chak Sekyung, dia langsung menarik temannya ke dalam gudang gelap, bersembunyi. Ketika kelompok anak buah itu melihat Jaemin sudah tidak ada lagi, mereka langsung berpencar dan melanjutkan pengejaran. Setelah itu, Jaemin berencana memberitahukan kepada Chak Sekyung bahwa geng Dongsu bersiap untuk menculik ibu Song Ihyun. Chak Sekyung tidak menyangka bahwa geng ini akan bermain curang seperti ini. Setelah menangkap Cepan, mereka juga akan menangkap ibu Song Ihyun. Ketika mengetahui Cepan juga telah ditangkap, Jaemin tiba-tiba teringat bahwa anak buahnya tadi bersiap untuk membawanya ke suatu tempat. Mungkin Cepan juga ada di sana. Kantor dan Gim Hotel adalah tempat yang mungkin digunakan untuk menahan Cepan. Untuk menyelamatkan Cepan, Chak Sekyung menyuruh Jaemin untuk segera pergi membantu. Jika ibu Song Ihyun ditangkap, segalanya akan menjadi sangat serius. Tapi Jaemin tidak berani pergi karena orang-orang di geng itu adalah orang dewasa dengan kemampuan bertarung yang sangat baik. Sedangkan dia, seorang pemula yang tidak bisa mengalahkan Cepan, jika dia pergi sama saja bunuh diri. Siapa sangka, setelah mendengar itu, Chak Sekyung langsung mengejek Jaemin sebagai pengecut yang tidak berguna. Hal ini membuat Jaemin sangat tidak senang. Kenapa kamu berkata seperti itu padaku? Bagaimanapun, Chak Sekyung juga hanya anak-anak yang dilindungi oleh ayahnya yang seorang jaksa. Mendengar itu, Chak Sekyung memutuskan untuk mengambil risiko sekali, pergi sendiri untuk menyelamatkan Cepan. Jaemin terkejut, tidak mengerti mengapa Chak Sekyung yang dulu sangat membenci Cepan, sekarang memiliki hubungan yang baik. Semua ini karena Jaemin, justru karena apa yang telah Jaemin lakukan kepada Cepan. Dan sekarang Chak Sekyung tidak ragu sama sekali, bertekad untuk menyelamatkan Cepan agar Song Ihyun benar-benar bisa damai. Setelah mengusir Jaemin pergi, Chak Sekyung berangkat sendiri menuju hotel. Di sisi lain, Cepan sudah sadar, saat ini hanya Dongsu yang tersisa di lokasi. Dongsu ingin tahu dari siapa Cepan belajar bertarung, tapi tentu saja Cepan tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, dia menanyai Dongsu apakah dia gila karena berniat menangkap ibunya dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Hanya untuk menjadi anak muda yang berbahaya seperti ini, makanya kamu mendirikan geng Dongsu, kan? Menghadapi Dongsu, Cepan langsung mengucapkan dugaannya. Dia berpikir bahwa Dongsu hanya karena melihat bosnya meninggal, baru saat ini merasa waktu sudah matang untuk pergi dan mendirikan geng Dongsu. Menghadapi kata-kata tajam dari Cepan, Dongsu perlahan menjadi tenang, tidak mengatakan sepatah kata pun lalu pergi. Sementara itu, Chak Sekyung sedang dalam perjalanan menuju target, melihat pesan terus-menerus dari ayahnya. Suasana hatinya sangat kacau. Tepat pada saat itu, ponsel Cepan berdering. Ketika mendengar suara pengasuh rumah Cepan, Chak Sekyung langsung memintanya untuk memberikan ponsel itu kepada pengawal. Dia menyuruh pengawal untuk segera memanggil kelompok keamanan yang berafiliasi dengan keluarga konglomerat ke rumah. Pada saat yang sama, Dongsu juga menjelaskan kepada Cepan alasan mendirikan geng Dongsu. Tapi sekarang Cepan hanya ingin tahu kemana Jisung pergi. Berbicara sampai di sini, Dongsu semakin tidak berdaya karena kematian Cepan telah menyebabkan geng lain bersatu menyerang geng Jisung.
Jisung terluka lalu menghilang sendiri. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mendengar ini, Chepan juga memahami kesulitan Dongsu, tetapi dia masih ingin Dongsu membubarkan gengnya. Mendengar itu, Dongsu tertawa. Dia merasa siswa SMA ini malah seperti gangster sungguhan. Dan mengapa Chepan berpikir hanya dengan satu kalimatnya, dia akan membubarkan gengnya. Sementara Chepan terdiam, Yong Cheo tiba-tiba menelepon. Ketika mengetahui bahwa pengawal di rumah Chepan sangat ketat, Dongsu tidak panik, malah menyuruh Yong Cheo berhati-hati. Setelah itu, dia ingin tahu mengapa Chepan membatalkan kasus terakhir, lalu mengirim begitu banyak pengawal. Jelas ada banyak rahasia, tapi bagaimana mungkin Chepan bisa mengatakannya? Lagi pula dia juga tidak peduli. Bagaimanapun, hanya seorang siswa SMA, mengapa tidak bisa dimengerti? Namun, jawaban Chepan membuat Dongsu menyadari bahwa anak muda ini bukanlah orang yang mudah dihadapi. Dalam pembicaraan ini, apakah aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak SMA? Kupikir kamu tidak akan bisa. Dongsu teringat percakapan sebelumnya dengan sekretaris Lee. Wanita itu telah bersiap untuk membawa ibu Song I-hyun ke rumah sakit jiwa dan kemudian mengirim Song I-hyun untuk belajar di luar negeri demi memperkuat posisinya. Tapi melihat Chepan sekarang, sepertinya sekretaris Lee terlalu naif. Anak ini bukanlah orang yang bisa dia tangani. Setelah itu, Chepan berdiri dan meminta Dongsu menggunakan kekerasan untuk berduel dengannya. Ketika keduanya bersiap untuk bertarung, Chak Se-kyung juga sudah tiba di lokasi. Tetapi siapa sangka ayah Chak Se-kyung, berdasarkan perangkat lunak pelacakan, juga sudah tiba di sini. Tanpa diduga, Chak Se-kyung sengaja membawa ayahnya ke sini karena hanya dengan cara ini dia bisa menyelamatkan Chepan tanpa harus menelepon polisi. Ayah Chak Se-kyung tidak menyangka bahwa putranya yang patuh dan penurut setiap hari akan melakukan hal seperti ini demi anak haram. Dia merasa Chepan tidak layak menjadi teman Chak Se-kyung, tetapi ketika melihat tatapan memohon putranya, di matanya juga muncul secercah rasa haru. Sementara itu, Dongsu masih tertawa karena kata-kata Chepan. Namun, satu kalimat dari Chepan membuatnya tidak bisa tertawa lagi. Tali itu tidak miring. Itu robek saat kamu dan pria itu tergantung di luar untuk mengumpulkan data, kan? Dongsu semakin penasaran siapa sebenarnya Chepan dan dari mana dia tahu rahasia ini. Namun, Chepan masih tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia melepaskan topengnya dan mengungkapkan metode untuk menghadapi Dongsu, seseorang yang tahu kelemahannya luar dalam. Kalimat ini membuat Dongsu merasa seperti jatuh ke dalam lubang es. Tidak hanya itu, Chepan juga mengancam Dongsu untuk membubarkan geng Dongsu, lalu menangkap sekretaris Lee dan membawanya ke hadapannya. Saat itu, Chepan akan memberinya sejumlah uang agar dia bisa mewujudkan impiannya, yaitu membuka sebuah toko. Kata-kata ini tidak memberikan Dongsu kesempatan untuk bernegosiasi, melainkan seperti sebuah perintah. Hal yang membuat Dongsu lebih tidak percaya adalah pemuda ini seperti bosnya, mengucapkan kata-kata nasihat yang sama persis. Setelah menyelesaikan semuanya, Dongsu hanya bisa berdiri dan melihat Chepan pergi. Chepan keluar dan kebetulan bertemu dengan Chak Se-kyung yang sedang berdiri berhadapan dengan ayahnya. Ketika melihat Chepan baik-baik saja, Chak Se-kyung langsung menghela napas lega. Saat ini, Chepan kembali menunjukkan kecerdasan dalam berkomunikasi dan bertingkah laku, langsung mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada lawan bicaranya. Hal ini membuat ayah Chak Se-kyung sedikit mengubah pandangannya tentang dia. Setelah itu, dia masuk, memberikan kartu namanya kepada Dongsu dan mengancam lawannya bahwa dia saat ini sedang menyelidiki beberapa masalah terkait geng Dongsu. Dia tidak bertele-tele, langsung meminta Dongsu untuk segera menarik semua orangnya dari rumah Chepan. Menyadari dirinya berada dalam genggaman lawan, Dongsu terpaksa menurut. Sebuah rencana penculikan yang sempurna telah terputus di tengah jalan. Ketika sampai di rumah, Chepan melihat ada pengawal di mana-mana, merasa cukup bingung. Setelah mengetahui bahwa Chak Se-kyung yang memanggil mereka semua, hatinya tiba-tiba terasa hangat. Untungnya, pengasuh dan orang-orang di rumah tidak curiga. Mereka berpikir itu karena ibunya ingin minum alkohol makanya mengirim begitu banyak orang. Ketika Chepan pulang dengan selamat, sekretaris Lee juga sudah mendatangi Dongsu. Namun, Dongsu saat ini tidak punya pilihan lain karena bahkan jaksa penuntut umum pun sudah datang langsung. Dongsu juga berkata terus terang kepada sekretaris Lee bahwa dia tidak bisa melawan Chepan. Namun, sekretaris Lee tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, dia menanyai Dongsu apakah dia masih ingat janji yang telah dia setujui di rumah sakit. Saat itu, karena tidak memiliki uang untuk perawatan Chepan, pemandangan ini adalah apa yang disaksikan oleh sekretaris Lee. Dia menggunakan uang operasi sebagai syarat, meminta Dongsu untuk menjadi kaki tangannya. Dan sejak saat itu, Dongsu telah ditarik ke dalam perahunya. Meskipun demikian, sekretaris Lee tidak menyulitkan Dongsu, tetapi memberinya kesempatan terakhir. Jika tidak, semua aset yang dimiliki Dongsu akan diambil kembali olehnya. Menghadapi ancaman wanita ini, Dongsu hanya bisa menggigit giginya dan setuju.
Setelah sekretaris Lee pergi, Dongsu menceritakan kembali kondisi Chepan kepada Yong Cheo dan juga merasa cukup aneh. Meskipun lawan bicaranya tahu semua hal tentang bosnya, dia masih merasa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chepan. Untuk memverifikasi identitas Chepan, Dongsu meminta Yong Cheo untuk mengikutinya. Pada saat yang sama, Chepan juga sedang berpikir, tidak tahu apakah dia sudah berbicara dengan jelas. Apakah Dongsu mengerti? Ketika badai berlalu, Chepan menghubungi Chek Sekyung, tetapi menemukan tidak ada jejak Chek Sekyung di ruang belajar. Pesannya juga tidak dibalas. Bahkan, teman-teman sekelas lainnya juga menyadari bahwa pasangan yang mereka dukung tidak lagi bersama. Mereka mengira keduanya telah bertengkar dan menyarankan mereka untuk berbaikan. Namun, Chepan juga merasa tidak berdaya, karena setelah berpisah dengan Chek Sekyung di hotel hari itu, mata Chek Sekyung sudah penuh dengan kesedihan perpisahan. Tapi tepat setelah itu, dia menerima pesan dari Chek Sekyung. Ketika bertemu lagi di taman, Chek Sekyung mengatakan kepada Chepan bahwa mereka tidak boleh bertemu lagi di masa depan. Karena kejadian terakhir, ponsel Chek Sekyung juga telah diubah menjadi 2G, tidak bisa datang ke ruang belajar, dan sekarang di sekolah pun harus berpura-pura tidak saling kenal. Mengenai hasil ini, Chepan bisa memahaminya, bagaimanapun juga, keluarganya sangat rumit. Tapi Chek Sekyung malah mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya, karena dia setuju dengan permintaan ayahnya untuk tidak bermain dengan Chepan lagi. Setiap perkataan ayah adalah demi kebaikan Chek Sekyung, jadi dia tidak berani menentang. Oleh karena itu, Chek Sekyung masih memutuskan untuk terus membantu Chepan belajar. Dia mengeluarkan tablet yang ditinggalkan ibunya, yang bisa menelepon dan menyuruh Chepan untuk menghubunginya melalui nomor ini jika ada masalah di masa depan. Setelah semuanya selesai, Chek Sekyung bersiap untuk pergi ketika dia mendengar Chepan berkata bahwa jika ada masalah, dia bisa datang mencarinya. Mendengar itu, Chek Sekyung langsung mengajukan permintaan, yaitu berharap Chepan mengajarinya cara mengendarai sepeda. Chek Sekyung juga mengatakan bahwa hari ini dia baru bisa keluar, semua itu karena ayahnya suka dia bermain dengan Ji Hyuk, jadi saat belajar dengan lawan bicaranya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap keluar. Chepan tidak menyangka bahwa lawannya adalah orang itu. Keesokan harinya, ketika pergi ke sekolah, dia melihat Ji Hyuk dengan ekspresi membual. Dan untuk mengurangi kredibilitas Chepan, dia bahkan mengatakan bahwa Chepan semakin mirip seorang gangster dengan keterampilan olahraga yang sangat berkembang. Chek Sekyung yang mendengar kalimat ini tidak bisa menahan diri lagi, langsung melayangkan pukulan dan berhenti tepat di depan wajahnya, membuat lawan bicaranya terkejut. Setelah itu, dia menyindir Ji Hyuk, menyuruhnya juga pergi belajar tinju, melatih fisik dan berkembang secara menyeluruh. Ji Hyuk bodoh tidak mengerti maksud Chek Sekyung, terus membuntutinya dan bertanya apakah lawannya benar-benar ingin mengejarnya. Saat ini, Chepan juga memperhatikan pemandangan ini, tetapi dia tidak peduli dan hanya diam-diam mengikuti kelompok Suho. Dari mulut orang lain, Chepan tahu bahwa mereka sedang mencari Jaemin dan sepertinya mereka menyimpan rahasia. Ketika sampai di kelas, Chepan melihat meja kosong dan tertegun, mengira Jaemin bolos lagi, jadi dia mengirim pesan yang mengancamnya. Tepat pada saat itu, beberapa gadis berlari mendekat karena sudah mendekati waktu untuk mengambil foto kelulusan, lalu bertanya kepada Chepan apakah dia ingin dirias. Namun, karena Chepan adalah pria yang tangguh, dia tidak akan melakukan hal-hal feminin seperti itu. Saat ini, pengumuman tentang perjalanan tamasya di papan tulis telah menarik perhatian Chepan. Ketika hari foto kelulusan tiba, Chepan membawa banyak barang ke pantai. Barang-barang ini adalah mainan yang dia bawa saat tamasya di masa kecil. Para gadis yang melihatnya mengira dia pergi merampok museum. Hal ini membuat Chepan merasa sangat malu. Untungnya, para gadis itu tidak menolak, malah menarik tangannya, mengajaknya bermain. 6 orang dibagi menjadi 2 tim dan bermain kuis. Permainan pertama adalah mendengarkan nama lagu dan menebak nama penyanyi. Ini adalah permainan yang sangat dikuasai oleh Chepan. Karena pertanyaan pertama adalah tentang musik abadi, para remaja tidak tahu. Hanya Chepan, yang berasal dari generasi orang tua mereka yang menjawab dengan benar. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Chepan juga menjawab semuanya dengan benar, membuat para siswa terkejut. Mereka bertanya-tanya, apakah otaknya berbeda dari orang normal. Ketika permainan berakhir, saatnya berfoto, Chepan masih mempertahankan kebiasaannya saat berada di geng. Selalu cemberut saat berfoto dan tidak bisa melakukan gerakan tangan dengan benar. Itu membuatnya terlihat sangat berbeda dari orang lain. Setelah itu, beberapa siswa yang menonton tiba-tiba menyadari bahwa postur Chepan sangat familiar, mirip dengan gaya seorang gangster yang dimuat di koran. Ditambah dengan pengetahuan Chepan tentang grup musik lama, mereka menduga bahwa dia mungkin adalah orang dari pedesaan. Tapi hanya Chek Sekyung yang tahu, Chepan bukanlah orang pedesaan, dia adalah tuan muda dari keluarga konglomerat. Ketika Chepan selesai berfoto, Suho dan temannya juga naik untuk berfoto. Saat ini, Chepan merasa aneh, tidak tahu kemana Jaemin pergi. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Jaemin dikabarkan pergi bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Jadi dia langsung pergi mencarinya. Saat ini, Chepan baru tahu bahwa Suho dan yang lainnya berniat menyerahkan Jaemin kepada Dongsu.
Dongsu. Hal ini membuat Chepan sangat marah. Dia memutuskan akan membantu Jaemin menyelesaikan masalah ini dan mengancam Jaemin bahwa jika besok dia tidak masuk sekolah, dia akan menanggung akibatnya. Tepat pada saat ini, Chepan menerima telepon dari Chak Se-kyung. Tanpa diduga, percakapan di seberang sana membuatnya merasa marah. Tempat ini lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Pasti sakit sekali saat Song I-hyun melompat. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Chepan segera pergi ke tempat di mana Song I-hyun melompat sebelumnya. Dia melihat Chak Se-kyung sedang duduk termenung di sana. Ternyata Chak Se-kyung datang ke sini dengan niat melompat tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Chepan menyadari bahwa temannya sedang memiliki masalah, jadi dia memutuskan untuk mengajak Chak Se-kyung melakukan hal-hal yang belum pernah dia lakukan. Chepan mengajak Chak Se-kyung naik kereta cepat. Ini adalah pertama kalinya Chak Se-kyung naik kereta cepat dan juga pertama kalinya dia melihat pemandangan seindah ini. Dia sangat penasaran mengapa Chepan selalu berpikir bahwa dia akan pergi bersamanya seperti ini. Namun, Chepan tidak menjawab, hanya dengan lembut menempelkan plester pada dirinya. Gerakan intim ini membuat Chak Se-kyung merasa sedikit canggung. Saat ini, Chak Se-kyung tiba-tiba ingin pergi ke stan penjualan di kereta. Tapi Chepan menyadari dia tidak membawa ponsel. Ketika melihat Chak Se-kyung telah pergi, Chepan tidak mengejar, hanya diam-diam melihat. Namun, ketika dia meletakkan tasnya, dia melihat sosok Dongsu dan pria itu. Hal ini membuat Chepan tidak bisa tidak khawatir. Dia teringat kata-kata yang telah dia ucapkan kepada Dongsu sebelumnya, dan tidak menyangka bahwa justru hal inilah yang membuat Dongsu juga merasa sangat terganggu. Dia memutuskan untuk mencari tahu dengan jelas siapa sebenarnya Chepan. Ketika sampai di pantai, pikiran Chepan juga tergugah oleh keindahan laut. Karena belum pernah melihat laut, Chepan langsung menggoda Chak Se-kyung, menyapanya untuk mencoba rasa air laut. Tak disangka, Chak Se-kyung benar-benar meminum teguk. Rasa asin air laut membuat Chak Se-kyung menyadari bahwa dia telah dipermainkan. Kedua pemuda itu bersama-sama bebas bermain di pantai, membiarkan diri mereka menikmati masa muda. Dan pemandangan ini juga terlihat jelas oleh Dongsu dan pria itu dari belakang. Setelah bermain cukup lama, Chepan dan Chak Se-kyung duduk di pantai. Saat ini, Chepan baru teringat bahwa Chak Se-kyung tidak membawa pakaian, jadi dia langsung mengajak Chak Se-kyung ke toko pakaian di tepi pantai. Sementara Dongsu dan pria itu seperti dua pengintai, diam-diam mengamati semua yang terjadi. Namun, keterampilan mengintai mereka benar-benar buruk. Mereka terus mengikuti dengan jelas tanpa berusaha menyembunyikan diri. Setelah meninggalkan pasar, Chepan melanjutkan rencana sebelumnya, mengajak Chak Se-kyung ke dermaga untuk berlatih bersepeda. Namun, bakat Chak Se-kyung benar-benar cukup buruk. Melihatnya jatuh, Dongsu dan pria itu dari jauh juga khawatir. Meskipun demikian, Chepan tetap sabar berdiri di belakang untuk melindungi dan membantu Chak Se-kyung. Akhirnya, Chepan dengan yakin melepaskan tangannya agar Chak Se-kyung bisa berlatih sendiri. Pada malam hari, ketika keduanya sedang makan malam, Yong Cheo dan pria itu bersembunyi di luar jendela mengamati. Yong Cheo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Mereka berdua bermain persis seperti yang aku impikan. Melihat ekspresi bersemangat Yong Cheo, Dongsu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengingatkan Yong Cheo bahwa tujuan mereka adalah mengawasi Chepan setiap saat dan menunggu kesempatan untuk menangkapnya lalu membawanya naik pesawat. Setelah itu, Chepan dan Chak Se-kyung menghadapi masalah besar. Karena keduanya belum cukup umur, mereka tidak bisa menyewa kamar hotel. Meskipun menelepon orang tua, mereka tidak bisa membuktikan identitas mereka. Hal ini membuat keduanya merasa kesulitan. Selain itu, Chak Se-kyung telah mencari sebelumnya dan menemukan tidak hanya hotel ini, tetapi hotel lain juga tidak mengizinkan anak di bawah umur untuk menginap. Sudah terlalu malam, meskipun Chepan menelepon pengawal, itu sudah terlalu terlambat. Saat ini, Chepan tiba-tiba memikirkan tempat yang cocok. Jadi dia mengajak Chak Se-kyung ke hotel terpencil. Chepan mengatakan kepada pemilik hotel bahwa dia adalah anggota geng Chisung. Orang tua itu menatap Chepan sejenak, lalu menjawab bahwa geng Chisung sudah bubar. Tidak perlu menggunakan hal ini untuk mengancamku. Tanpa diduga, Chepan tiba-tiba memukul meja dengan keras dan mengungkapkan sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh pemilik hotel. Telur yang tersisa saat kau pergi ke neraka harus dibawa, kan? Mendengar itu, pemilik hotel tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam memberikan kunci kamar kepada Chepan. Setelah mereka pergi, Dongsu dan Yong Cheo terus mengikuti mereka. Tanpa diduga, orang tua itu mengenali keduanya dan mulai mengeluh. Dongsu tidak menyangka bahwa Chepan telah membantuku. Dia bahkan mengungkapkan rahasia bahwa aku hanya punya satu telur. Mendengar itu, keduanya tertegun. Ini juga pertama kalinya Dongsu dan Yong Cheo mendengar hal ini. Namun, orang tua itu merasa itu normal karena ini adalah hal
yang terjadi sebelum dia bergabung dengan geng. Kalimat ini membuat Dongsu menyadari bahwa Cepan memang memiliki sesuatu yang sangat berbeda. Kembali ke kamar, Cha Sekyung penasaran bertanya kepada Cepan bagaimana dia tahu hal-hal itu. Apakah ada anggota keluargamu yang juga di geng? Namun, Cepan tentu saja tidak menceritakan seluruh kebenaran, hanya mengatakan bahwa dia pernah bekerja di sana untuk sementara waktu. Saat ini, Cepan tiba-tiba mendengar suara Yung Cheo dari kamar sebelah. Yung Cheo masih bertanya-tanya mengapa Cepan mengetahui begitu banyak tentang bosnya. Mungkinkah Cepan benar-benar putra dari bosnya? Ongsu tidak menjawab. Pikirannya masih dipenuhi dengan kata-kata orang tua itu. Dia merasa Cepan pasti akan datang mencarinya, jadi dia menyuruh Yung Cheo untuk tidur. Namun, Yung Cheo bersikeras, menyatakan bahwa dia akan tetap tinggal untuk menguping setiap gerakan Cepan dan ketika dia keluar dari kamar, dia akan menangkapnya secara tiba-tiba. Namun dengan cepat, Yung Cheo menampar wajahnya sendiri karena suara dengkurannya menggelegar seperti guntur membuat Ongsu hanya bisa menggelengkan kepala. Sementara itu, Cepan di kamar sebelah, meskipun mendengar suara bising, tidak melakukan apapun selain diam-diam mengganti perban Sekyeng lalu menanyakan tentang lukanya. Saat ini, Cepan baru tahu bahwa Sekyeng sengaja menabrakkan diri ke tembok hanya karena tidak tahan dengan manajemen ayahnya. Sekyeng merasa seluruh hidupnya hidup di bawah bayang-bayang ayahnya sejak lahir dan belakangan ini kondisinya semakin parah meskipun minum obat antidepresan juga tidak efektif. Berbicara sampai di sini, Sekyeng mulai mengingat kembali masa kecilnya. Ketika dia masih kecil, dia sering kesepian, hanya jika meja belajarnya sedikit berantakan atau kemejanya kusut, ayahnya akan memarahinya dengan keras. Saat itu, suatu kali ada anak-anak yang memperebutkan mainannya membuat Sekyeng marah. Ayahnya tidak hanya tidak memarahi anak-anak itu, tetapi juga menganggap Sekyeng tidak tahu cara mengendalikan emosinya. Tepat di depan matanya, dia membakar semua mainan itu dan memerintahkannya untuk tidak sembarangan berteman. Sejak saat itu, Sekyeng berubah. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa memiliki apapun, termasuk teman. Namun, ketika sang ayah melihatnya, dia justru memarahi Sekyeng menganggap bahwa karena dia tidak patuh maka hal seperti itu terjadi. Cepan mengira Sekyeng bermain dengannya hanya karena ingin menentang ayahnya. Tapi Sekyeng menjelaskan bahwa dia pikir ayahnya tidak akan bisa mengawasinya di sekolah. Tak disangka, Ji Hyuk telah memotretnya di sekolah dan mengirimkannya kepada sang ayah. Sejak saat itu, sang ayah mulai mengawasi setiap tindakan Sekyeng. Ketika Sekyeng pergi untuk mempertanyakan ayahnya, dia justru dengan percaya diri mengeluarkan foto-foto itu dan menganggap bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Sang ayah menganggap Sekyeng telah berjanji kepadanya, jadi dia harus melakukannya dengan benar. Dia mencabut hak anaknya untuk berteman dan bahkan bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Hal ini membuat Sekyeng tidak bisa menahannya lagi. Untuk pertama kalinya dia membantah ayahnya, mengatakan bahwa dia bukan tawanan ayahnya. Tapi ketidakmengertian dari ayahnya membuat Sekyeng putus asa sehingga dia menabrakkan kepalanya ke tembok. Setelah kabur dari rumah, dia tidak tahu mengapa dia pergi ke jembatan besar. Cepan melihatnya dan langsung menghibur Sekyeng, mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya. Semua itu karena ayahnya terlalu ketat, memperbaiki dirinya sendiri karena dia adalah orang dewasa. Berdasarkan pengalaman Cepan, dia berpikir bahwa ayah Sekyeng hanya tidak mengerti putranya sehingga melakukan hal seperti itu. Jika dinasihati dengan baik, siapa tahu akan ada cara untuk menyelesaikannya. Setelah meluapkan semua hal di dalam hatinya, Sekyeng tertidur. Cepan mengambil buku catatannya, melihat tujuan yang telah dia tetapkan. Dia merasa tidak bisa kehilangan seorang guru yang baik. Oleh karena itu, dia menambahkan satu tujuan lagi, yaitu membantu Sekyeng keluar dari kendali ayahnya. Setelah itu, dia mengambil ponsel Sekyeng dan berjalan ke koridor. Ketika ponsel Sekyeng menyala, panggilan dari ayahnya segera masuk. Mendengar suara Cepan, ayah Sekyeng tidak sedikit pun terkejut, juga tidak ingin berbicara lebih jauh dengannya. Dia meminta Cepan untuk membangunkan putranya dan meminta Sekyeng untuk kembali meminta maaf padanya. Namun, Cepan tidak mudah menyerah. Dia segera mengkritik tindakan ayah Sekyeng dengan alasan yang jelas, membuat dia sangat marah. Tidak bisa membantah kata-kata Cepan. Dia langsung membuang ponselnya. Keesokan harinya, saat semua orang masih tidur, Cepan tiba-tiba menelepon Yong Cheo. Yong Cheo masih setengah sadar, mendengar suara Cepan dan mengira itu suara bosnya. Segera membangunkan Dongsu. Dongsu kebingungan, sementara Yong Cheo menyadarinya dan mengerti bahwa dia sedang dipermainkan. Keduanya segera berlari keluar dan bertemu Cepan di ruang makan. Menghadapi pertanyaan dari Dongsu, Cepan tidak menjawab melainkan hanya bertanya apakah dia mengganti nomor telepon. Nada suara yang tidak sopan dari Cepan membuat Yong Cheo tidak bisa menahan diri, mengeluarkan pisau dan meminta Cepan untuk memotong tangannya sendiri
diri untuk tes DNA. Mendengar itu, Cepan hanya tertawa. Dongsu menjelaskan bahwa dia mengira Cepan sedang menyamar sebagai putra bosnya sehingga memutuskan untuk menyelidikinya dengan jelas. Cepan merasa tidak berdaya karena jelas semua informasi sebelumnya sudah sangat jelas, namun keduanya masih belum mengerti. Untuk membuktikan identitas aslinya, Cepan mulai menceritakan tentang keluarga Yong Cheo dan mengatakan bahwa biaya pengobatan kakak Yong Cheo bulan lalu dibayar olehnya. Yong Cheo baru ingat hal ini, jadi dia lupa. Setelah itu, Cepan menoleh ke Dongsu, berbicara tentang masa lalunya dan tentang pertemuan antara keduanya. Detail ini membanjiri pikiran Dongsu seperti kartu truf yang membuat hatinya sangat tersentuh. Akhirnya, Cepan menggunakan nada suaranya yang resmi untuk berbicara dengan Dongsu. Saat ini, Yong Cheo akhirnya memastikan bahwa orang yang berdiri di depannya adalah putra dari bosnya Cepan. Mendengar jawaban ini, Cepan tercengang. Saudara-saudara Cepan benar-benar memiliki cara berpikir yang sangat baru, dan ketika mendengar penjelasan mereka yang penuh percaya diri, Cepan juga tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Jika mereka sudah berpikir seperti itu, biarkan saja begitu. Dan begitulah adegan reuni yang mengharukan muncul. Tepat pada saat suasana mengharukan itu, pengawal Cepan membawa makanan masuk. Melihat itu, Cepan segera melayangkan pukulan ke perut Yong Cheo. Setelah itu, Cepan mengeluarkan makanan yang telah dibeli pengawalnya untuk dirinya. Tapi ketika makan, Dongsu merasa tidak puas karena jelas dia belum makan. Namun, Cepan tidak peduli tentang itu. Setelah itu, Sekieng masuk dan melihat pemandangan damai ini. Dia tidak bisa mempercayai matanya ketika mengetahui bahwa kedua orang itu adalah paman dari Cepan. Tapi ketika dalam perjalanan pulang, di dalam pikiran Sekieng masih terus memikirkan ayahnya. Cepan menepuk bahunya, menghiburnya untuk tidak terlalu khawatir. Namun, ketika mendekati gerbang sekolah, Sekieng mulai melihat sekeliling lalu melakukan gerakan menggigit kuku yang familiar. Melihat itu, Cepan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Ketika Cepan kembali ke kelas, dia melihat kelompok Suho masih membicarakan Gemin. Dia segera mendekat dan bertanya mengapa mereka tidak menerima panggilan dari Yong Cheo. Ketika mendengar Cepan mengatakan bahwa kedua orang itu adalah bawahan ayahnya, seluruh kelompok jelas ketakutan. Setelah itu, Cepan menelepon Yong Cheo. Orang yang seharusnya pergi ke sekolah belum pergi. Ya, kamu tidak memberitahunya? Seluruh kelompok terdiam. Suho tidak bisa mengerti. Jelas Geminlah yang telah menjebaknya. Tapi mengapa Cepan masih membantunya? Namun, Cepan menjelaskan bahwa di matanya, mereka hanyalah orang-orang jahat. Tidak ada bedanya dengan Gemin. Kata-katanya membuat seluruh kelompok tidak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya, Cepan memperingatkan mereka untuk belajar dengan giat dan tidak membuat masalah lagi. Ketika Cepan berbalik, seorang anak laki-laki gemuk di kelas tidak bisa menahan ketidakpuasannya. Cepan baru saja akan memberinya pelajaran ketika guru wali kelas memanggilnya keluar. Dia dan Sekiang pergi ke ruang rapat sekolah dan ayah Sekiang sedang menunggu mereka berdua. Ketika melihat kedua anak itu, dia segera mendekat dan mencengkeram kerah baju Cepan. Menganggap Sekiang menjadi seperti ini semua karena kesalahannya. Karena itu, guru dan Sekiang memohon bantuan untuk Cepan. Dia baru mau melepaskan tangannya. Setelah itu, ayah Sekiang meminta untuk berbicara empat mata dengan putranya. Namun, ketika mendengar kalimat ini, Sekiang hampir pingsan. Cepan tahu dia tidak bisa meyakinkan, jadi hanya bisa diam-diam pergi. Ketika ditanya kemana mereka berdua pergi, Cepan mengatakan mereka hanya pergi keluar melihat laut semalaman. Guru mendengarnya dan merasa sedikit lega. Namun, di dalam ruangan, ayah Sekiang mengatakan akan mengadakan rapat sekolah, meminta Cepan untuk meninggalkan sekolah. Mendengar kabar ini, Sekiang langsung pingsan. Ketika dibawa ke ruang medis, Cepan berinisiatif untuk berbicara dengan ayah Sekiang. Sesampai di halaman sekolah, dia langsung mengungkapkan pandangannya. Dia bertanya kepadanya apakah karena dia pernah disiksa saat masih kecil makanya dia memperlakukan putranya dengan sangat ketat. Namun, sang ayah tidak hanya tidak menyadari kesalahannya tetapi juga menganggap dirinya tidak salah. Ketika mendengar bahwa Sekiang telah memiliki niat untuk bunuh diri, dia justru percaya bahwa hanya dengan diobati saja sudah akan baik-baik saja. Dan ketika tidak bisa membantah Cepan, dia berniat menyerangnya, bocah nakal ini. Tapi Cepan bukan orang yang lembut, segera menahannya dengan erat dan memintanya untuk berpikir ulang. Namun, tindakan Cepan tidak banyak berpengaruh. Setelah Cepan pergi, dia langsung menelepon kepala sekolah. Ketika Cepan kembali ke ruang medis, Sekiang juga sudah sadar. Setelah menghibur Sekiang, keduanya kembali masuk ke ruang makan. Tak disangka, mereka bertemu dengan situasi aneh. Ji Hyuk jelas sudah selesai makan, namun kembali duduk di sebelah Sekiang dan mengajaknya pulang ke rumahnya. Sekiang saat ini tidak lagi menunjukkan sikap ramah kepada Ji Hyuk karena dia telah diam-diam memotretnya. Tidak peduli apapun yang dikatakan Ji Hyuk bahwa itu demi kebaikannya, Sekiang tidak lagi mendengarkannya. Sekiang dengan tegas mengusirnya. Perubahan ini membuat Cepan sangat puas karena melihat kedewasaan dan kemampuan Sekiang.
Sementara itu, di sisi Semin tidak seberuntung itu. Setelah mengetahui hubungan Cepan, semua kesalahan dilimpahkan pada Semin. Mereka menganggap Semin pasti sudah tahu sebelumnya sehingga meninggalkannya. Kata-kata ini membuat hati Semin hancur. Dia pernah menganggap orang-orang ini sebagai teman, tetapi sekarang diperlakukan seperti itu. Merasa dihianati, Semin bertengkar dengan mereka. Saat ini, Cepan masih tidur nyenyak di ruang belajar, sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Kehidupannya juga penuh dengan kekacauan. Keesokan paginya, ibunya mulai mengamuk berteriak meminta obat. Karena pengawal belum datang, Cepan harus pergi sendiri untuk membeli obat untuk ibunya. Di apotek, untuk pertama kalinya dia mengetahui efek dari obat ini. Tak disangka, obat antidepresan bisa menyebabkan kecanduan, dan justru karena itulah penyakit mental itu muncul. Segera, Cepan menelepon Dongsu, menceritakan kejadian itu kepadanya dan memintanya untuk segera membawa sekretaris Lee menemuinya. Setelah mematikan telepon, Dongsu merasa canggung. Sekretaris Lee adalah orang yang sangat berhati-hati. Setiap kali dia datang menemuinya secara otomatis, dan dia juga tidak bisa menghubungi wanita itu secara langsung. Terlebih lagi, sebagian besar pekerjaan yang ada di tangannya diberikan oleh sekretaris Lee. Tepat saat ini, sekretaris Lee muncul, masuk dengan tergesa-gesa, seolah-olah sedang melampiaskan kemarahan, dan juga mengkritik mereka mengapa mereka belum menangkap Cepan. Saat ini juga, Dongsu tiba-tiba memerintahkan sekretaris Lee untuk tidak duduk, sekaligus menyatakan bahwa dia akan membubarkan geng Dongsu. Kalimat ini membuat wajah sekretaris Lee langsung menjadi gelap. Ketika saudara Chisung mengalami musibah, itu juga saatnya untuk bubar. Dia mengatakan kepada sekretaris Lee bahwa bosnya paling membenci Nguyen Quan Te, dan bahwa dirinya adalah paman dari Cepan dan harus melindungi keponakannya. Mendengar kata-kata ini, sekretaris Lee seperti tersambar petir, terdiam tidak berkata apa-apa, tetapi masih terus berargumen bahwa dialah yang menyelamatkan Cepan, jadi sekarang harus diberi imbalan. Dongsu marah, bersiap untuk melepaskan sekretaris Lee, tetapi hal ini hanya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Namun, situasi Cepan belum berakhir. Dia meminta sekretaris Lee untuk menemui Yi Heon dan meminta maaf dalam waktu 3 hari. Hal ini membuat sekretaris Lee gila, jatuh ke dalam kemarahan dan ketidakberdayaan. Tetapi ketika bersiap untuk pergi, wanita itu mendengar beberapa siswa berbicara dan segera menyadari ada kesempatan untuk membalas dendam. Sebuah konspirasi baru mulai muncul di benaknya. Pagi berikutnya, Cepan pergi ke sekolah dan langsung diperlakukan secara khusus oleh teman-teman sekelasnya. Ternyata, semua orang menganggap bahwa Cepanlah yang menyebabkan Sekieng pingsan dan juga menjebak ketua OSIS. Semua ini karena ayah Sekieng mengadakan rapat di sekolah, mengarang tuduhan tak berdasar dan melimpahkan semuanya kepada Cepan. Pada saat yang sama, Sekretaris Lee telah mengirim kelompok siswa emas ke kantor polisi untuk melaporkan Cepan atas perilaku menjebak siswa, menyebabkan kasus perundungan di sekolah. Cepan sama sekali tidak tahu tentang hal ini dan semakin marah ketika mengetahui bahwa dia difitnah. Aku terlalu meremehkanmu, ayo kita mulai lagi dari awal. Situasi semakin rumit. Tidak hanya itu, dia juga menerima panggilan dari Sekretaris Lee. Wanita itu saat ini terlihat seolah-olah sudah yakin akan kemenangan, meminta Cepan untuk menemuinya di tempat parkir. Cepan sama sekali tidak takut, sebaliknya, dia merasa sangat marah karena belum pernah bertemu orang yang begitu sombong. Sampai ketika Cepan tiba di tempat parkir, dia mengakui bahwa dia terlalu ceroboh dan tidak menyangka Sekretaris Lee akan memanfaatkan sekelompok orang ini seperti itu. Namun, bagi Sekretaris Lee, wanita itu menganggap kedua belah pihak sama-sama kuat. Karena dia juga tidak menyangka bahwa orang-orang di geng Dongsu akan dibujuk oleh Cepan dan bahkan menjadi pamannya. Tapi saat ini, Sekretaris Lee tidak membutuhkan paman-paman itu lagi. Wanita itu dengan puas menceritakan seluruh prosesnya kepada Cepan, termasuk kelompok Suho setelah pergi ke kantor polisi untuk melapor telah menerima hadiah yang besar. Wanita itu juga mengatakan jika harus menuntut, dia akan menyewa pengacara terbaik untuk memasukkan Cepan ke panti asuhan. Dan orang-orang ini akan dijamin masa depannya jika mengikuti perintahnya. Cepan tidak menyangka Sekretaris Lee bisa melakukan segalanya dengan begitu kejam. Kemarahan terlihat jelas di wajahnya, tetapi Sekretaris Lee tidak datang ke sini sendirian. Segera setelah itu, dua pengawal turun dari mobil, menatap Cepan seperti harimau lapar. Wanita itu memberikan dua pilihan kepada Cepan, satu adalah belajar di luar negeri, dua adalah masuk ke panti asuhan. Namun, Cepan tidak terintimidasi. Dia sudah menduga bahwa jika dia pergi ke luar negeri, ibunya akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan jika dia masuk panti asuhan, hasilnya akan sama. Dia memperingatkan Sekretaris Lee untuk tidak membiarkannya melakukan hal-hal yang merugikan orang lain yang pada akhirnya akan membawa masalah. Jangan sampai gagal lalu menangis. Kalimat ini secara diam-diam menandai dimulainya pertempuran resmi di antara mereka. Pada saat yang sama, setelah meninggalkan rumah, Sekyung bertemu dengan Ji Hyuk yang sedang menunggunya untuk pergi ke sekolah bersama. Meskipun sangat tidak ingin pergi bersamanya, Sekyung tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah pengaturan ayahnya. Ketika sampai di sekolah, Sekyung bersiap untuk berpisah untuk kembali ke kelas.
Namun tak disangka, dia mendengar dari mulut Ji Hyuk bahwa tidak hanya dia yang dipindahkan ke kelas lain, tetapi Cheban juga menjadi ketua komite sekolah. Saat ini, Cheban baru saja kembali ke kelas dan melihat kelompok Suho semuanya tidak ada. Dia bersiap untuk menelepon mereka ketika dia menemukan tatapan teman-teman sekelasnya semua penuh ketakutan. Dia tahu sekarang di mata semua orang dia adalah orang jahat, jadi dia tidak berani melakukan apa-apa, hanya bisa dengan patuh kembali ke tempat duduknya. Dia berpikir bahwa semua orang akan menjauh darinya, tetapi 3 teman perempuan masih seperti sebelumnya, bahkan bercanda dengan Cheban. Saat ini, Sekyung yang seharusnya pergi ke kelas lain, tiba-tiba masuk, tak disangka dia telah meminta untuk membatalkan komite sekolah dan kembali ke sini. Penjelasan Sekyung segera menghilangkan keraguan di hati semua orang. Hanya Cheban yang terkejut, dia ingat bahwa untuk membatalkan komite sekolah membutuhkan tanda tangan orang tua. Tak disangka, Sekyung bisa meyakinkan ayahnya, benar-benar anak ini sudah dewasa. Segera setelah itu, Jaemin, yang sudah lama menghilang, mendorong pintu masuk, melihat Cheban langsung menunjuk dan menceritakan bahwa dia dilaporkan oleh Suho dan teman-temannya. Masalah belum sempat mereda, sudah ada badai baru. Cheban segera menceritakan seluruh kejadian kepada Jaemin dan bertanya kepadanya bagaimana dia tahu tentang hal itu. Jaemin menjawab bahwa dia mendengar hal ini di jalan. Sepertinya hal ini sudah menyebar luas. Cheban ingin tahu di mana kelompok Suho berada dan ketika dia tahu mereka berada di kedai bir di luar gerbang sekolah, Cheban bersiap untuk pergi mencari mereka sendiri. Namun, Jikin sangat khawatir. Jika Cheban sampai di sana, teman-teman lain akan meragukan keaslian cerita ini. Cheban berpikir dia tidak melakukan kesalahan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamu tidak tahu semua ini berasal darimu? Sesampai di kedai bir, dia mengatakan kepada 4 orang Suho bahwa mereka harus berpikir baik-baik, karena hal ini bukan mereka yang mengatur, jadi dia akan memberi mereka satu kesempatan. Jika mereka menarik kembali gugatan, maka anggap saja hal ini tidak pernah terjadi. Namun tak disangka, Suho, si kepala batu itu, masih tidak takut mati, menyatakan bahwa dia dipukuli oleh Cheban adalah kenyataan. Cheban tidak menyangka kelompok ini begitu keras kepala. Setelah beberapa kata peringatan, dia membiarkan mereka menunggu hasilnya. Ketika mendengar ancaman dari Cheban, salah satu dari mereka juga merasa takut. Dia menyarankan untuk melibatkan Jaemin dalam masalah ini, karena ketika berbicara tentang menjebak Lee Hyun, Jaeminlah yang memulai, jadi dia juga harus bertanggung jawab. Terlebih lagi, satu-satunya orang yang bisa menjadi saksi saat ini adalah Jaemin. Jadi kelompok orang ini segera mencari Jaemin. Jaemin awalnya berniat untuk menasihati mereka agar segera menarik kembali gugatan, karena melakukannya adalah kejahatan fitnah. Tak disangka, beberapa orang ini telah tertutup mata oleh uang. Mereka dengan keras kepala percaya bahwa Sekretaris Lee akan membantu mereka. Jaemin merasa dirinya benar-benar bodoh. Tak disangka kelompok orang ini bahkan lebih bodoh dari dirinya. Tapi kemudian dia teringat, meskipun menggugat Cheban, juga membutuhkan surat keterangan luka. Tak disangka, kelompok ini menggunakan luka-luka yang pernah mereka dapatkan sebelumnya sebagai bukti. Jaemin untuk pertama kalinya merasa kelompok orang ini benar-benar tidak memiliki hati nurani. Namun, Suho dan teman-temannya menganggap Jaemin adalah pengkhianat karena dialah yang pertama kali mengusulkan untuk menjebak Cheban. Dialah yang menyuruh Cheban mengambil barang berharga di rumah lalu menggunakan uang itu untuk makan dan bersenang-senang. Ketika mendengar kata-kata ini, Jaemin baru menyadari bahwa dialah yang memulai segalanya. Dia adalah orang terburuk dan ketika mendengar kelompok orang ini mengkritiknya, Jaemin terdiam. Jika orang yang dijebak itu aku pasti akan bunuh diri. Tidak mungkin, kamu sudah menjebak orang selama 2 tahun, tapi kamu tidak ingat apa-apa? Jadi, jika kamu salah bicara seperti ini, kamu akan menjadi pelaku. Di sisi lain, Cheban telah sampai di kantor polisi, menemui polisi kriminal yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dia mengatakan bahwa dia adalah korban, tetapi beberapa orang itu kembali melaporkannya, mengatakan bahwa mereka selalu dijebak oleh Cheban. Cheban tidak tahan, tidak mengerti mengapa masih ada orang yang begitu tidak tahu malu. Dia mengeluarkan ponselnya, berniat mencari video tentang kasus penjebakan di forum, tetapi video-video itu telah dihapus bersih oleh Suho dan teman-temannya. Saat ini, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menyuruh Cheban pulang untuk mencari bukti yang lebih kuat atau bisa mencari saksi tambahan. Setelah meninggalkan kantor polisi, Cheban segera mencari Dongsu dan Long Cheo, menceritakan situasi dirinya kepada mereka. Mendengar bahwa Cheban akan dimasukkan ke sekolah reformasi, Long Cheo sangat terkejut. Dimasukkan ke sekolah reformasi tidak berbeda dengan masuk penjara. Keduanya segera bersiap untuk memberi kelompok orang itu pelajaran. Namun, Cheban menghentikan mereka dan memberi perintah. Selain penuntutan, ada juga komite anti kekerasan sekolah,
dan juga harus menangkap Li Miqiang. Karena siapa tahu wanita itu akan menyerang ibuku. Tapi setelah berhasil menangkap Li Miqiang, apa yang akan kamu lakukan? Aku harus membawanya untuk berdiri di hadapanku. Mengungkap semua perbuatannya akan membuatnya benar-benar dibuang. Mendengar hal ini akan memengaruhi masa depan Cheban, kedua paman itu fokus 200%. Masalah ini sekarang sepenuhnya jatuh ke tangan mereka, karena tugas terpenting Cheban saat ini adalah menghadapi ujian tengah semester yang akan datang. Ini adalah ujian besar pertama sejak Cheban masuk sekolah, dan tekanannya juga tidak kecil. Saat Cheban sedang menjalankan rencananya, Jaemin kembali ke rumah dan menemukan adiknya sedang mengemasi barang-barang. Adiknya tidak tahan lagi dengan keluarganya, jadi dia memutuskan untuk kabur dari rumah. Sebelum pergi, dia memberikan kepada Jaemin barang-barang yang ditinggalkan ayah mereka. Saat ini, Jaemin mengingat kembali kata-kata Suho dan teman-temannya dan mulai khawatir bahwa dia akan dilaporkan oleh Cheban. Di tengah kebingungan, dia membuka buku tabungan yang diberikan adiknya. Tetapi ketika dia melihat isinya, wajahnya berubah serius. Tidak jelas apa yang dia lihat. Keesokan harinya, Jaemin mulai diam-diam mengikuti Cheban, dan ketika dia ketahuan oleh Cheban, dia segera pergi. Tindakan aneh ini membuat Cheban tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah meninggalkan perpustakaan, Cheban mencoba mengirim pesan kepada Suho dan teman-temannya, tetapi sikap mereka lebih sombong dari sebelumnya. Tepat saat ini, dia menerima panggilan dari Yong Cheo dan dia berpikir bahwa mereka telah menemukan petunjuk. Namun, ketika sampai di kantor mereka, dia hanya menerima kabar bahwa mereka telah menemukan Chisung. Ini adalah kabar baik, tetapi sayangnya Dongsu dan Yong Cheo masih belum menemukan alamat sekretaris Lee. Melihat ekspresi khawatir di wajah Cheban, Dongsu dan Yong Cheo segera menenangkannya, mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir, semuanya akan diselesaikan. Meskipun dalam hati masih penuh ketakutan, saat ini Cheban tidak punya cara lain. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan ujian, Cheban menerima pesan dari polisi kriminal. Melihat pesan itu, dia segera mengemasi barang-barang bersiap untuk pergi dan menolak ajakan Mira. Saat Cheban bersiap untuk pergi, Jaemin juga tiba-tiba berdiri. Belum sempat Jaemin mengatakan apa-apa, gadis yang sebelumnya selalu membawakan air untuk Cheban di ruang belajar tiba-tiba masuk. Tak disangka dia juga siswi sekolah itu dan datang ke sini dengan tujuan yang sama seperti Mira, mengajaknya makan kue beras goreng. Memang, daya tarik Cheban tidak kecil. Namun, meskipun Cheban menolak, dia tetap dengan sopan mengatakan bahwa lain kali mereka bisa pergi keluar bersama. Kalimat ini membuat Mira merasa cemburu. Ada apa ini? Ada apa? Hei, kenapa Ji-hyun ingin pergi makan kue beras pedas bersamamu? Kalian berdua sudah membicarakan apa? Ternyata gadis barusan adalah orang terkenal di sekolah, telah memenangkan banyak penghargaan dalam kompetisi olahraga nasional. Benar-benar seorang atlet yang berbakat. Mira tidak bisa duduk diam lagi. Dia cantik atau aku yang cantik? Kalian berdua sama-sama cantik. Cheban memiliki EQ negatif, lagi pula mengatakan bahwa gadis itu memiliki wajah yang mungil. Hal ini jelas mengisyaratkan bahwa wajah Mira besar. Dia juga tidak tahu harus menjelaskan bagaimana lagi. Ketika Mira pergi dengan marah, Cheban masih belum mengerti di mana letak kesalahannya. Tapi saat ini bukan waktunya untuk membujuknya karena dia masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, dia pergi ke kantor polisi dan mengetahui bahwa polisi kriminal juga telah mencoba menghubungi ketua B, tetapi tidak bisa dihubungi. Sebuah pemeriksaan menunjukkan bahwa dia baru saja pergi ke luar negeri, jadi saat ini dia tidak bisa diandalkan lagi. Situasi semakin buruk ketika pihak kejaksaan telah menerima kasus ini dan bahkan pesannya meminta Cheban untuk berpartisipasi dalam mediasi kriminal telah dikirim ke ponselnya. Kecepatan penanganan kasus ini sungguh aneh dan itu menunjukkan ada seseorang yang memantau kasus ini dengan sangat ketat, tidak lain adalah ayah Sekieng. Setelah mengetahui tentang pembatalan komite, dia datang ke sekolah untuk menginterogasi guru dan kebetulan bertemu Sekieng. Ketika Sekieng tahu ayahnya telah menyerahkan kasus Cheban ke pihak kejaksaan, dia tidak bisa menahannya lagi. Untuk pertama kalinya dia membantah ayahnya dan mengatakan bahwa ayahnya salah. Saat ini, ayah Sekieng masih tidak mengerti ketidaklogisannya. Bahkan, dia mengancam Sekieng bahwa jika dia berani bersaksi, dia tidak akan menjadi ayahnya lagi. Segalanya tampaknya melawan Cheban. Dia melihat pesan di ponselnya. Suasana hatinya penuh dengan kecemasan. Pada saat yang sama, Sekieng juga tidak bisa tidur. Memikirkan kata-kata yang diucapkan ayahnya membuatnya merasa sangat kesal. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan segera bangkit untuk mencari Demin yang sedang bekerja paruh waktu. Sekieng menyadari bahwa dalam beberapa hari terakhir,
Demin selalu memperhatikan Cheban. Jadi dia ingin tahu apakah Demin berniat membantu kelompok Suho. Ketika melihat dirinya disalahpahami, Demin buru-buru menjelaskan tujuannya. Dia hanya karena takut jadi ingin bertanya kepada Cheban apakah dia akan menggugatnya. Dia juga merasa sangat canggung dan mengatakan bahwa awalnya dia hanya berniat menipu Cheban. Tidak mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Jaemin sangat ingin tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini adalah hal yang perlu ditanyakan pada Sekyung. Sekyung memberitahu Jaemin bahwa apapun yang terjadi, ia harus menemukan video dan bukti bahwa mereka menjebak Pan. Namun, Jaemin ragu karena masa depannya sendiri. Sekyung tidak bisa menahan diri lagi. Yeon menceritakan kepada Jaemin tentang kejadian di masa lalu yang Pan ketahui tentang keterlibatannya dalam kasus penculikan. Jika bukan karena Pan memaafkannya, sekarang Jaemin tidak akan bisa sekolah lagi. Rasa bersalah dan penyesalan membanjiri hati Jaemin. Awalnya dia belum memutuskan apa yang harus dilakukan, tetapi dalam perjalanan pulang dia bertemu Suho. Suho bahkan ingin Jaemin membantunya dan mengancamnya. Jika tidak membantu, nanti saat Suho kalah, dia akan memberitahu jaksa bahwa semuanya diotaki oleh Jaemin. Namun, meski diancam seperti itu, Jaemin tetap tidak setuju untuk membantu Suho. Malam itu, Jaemin bertemu Pan di taman, menceritakan apa yang didengarnya dari Sekyung dan mengatakan bahwa ia tidak akan bersaksi. Keputusan ini tidak mengejutkan Pan, tetapi ketika melihat sikap Jaemin, ia merasa sedikit terkejut. Jaemin tidak bisa diam, ia bertanya kepada Pan mengapa tidak membiarkannya bersaksi. Jika Pan kalah, ia harus masuk panti asuhan. Ayahku punya tabungan pendidikan untuk besok, ia bilang itu adalah biaya kuliahku. Ya, aku tahu nilaiku saat ini tidak bisa masuk universitas, tapi aku harus lulus SMA dulu baru bisa ikut ujian masuk universitas. Ini adalah pertama kalinya Jaemin menunjukkan sisi lemahnya. Pan menyadari sifatnya tidak buruk, lalu membantu Jaemin berdiri dan meyakinkan bahwa ia tidak akan membiarkannya masuk panti asuhan. Namun, orang yang benar-benar harus meminta maaf adalah Song I-hyun. Setelah itu, Pan tidak peduli Jaemin mengerti atau tidak. Ia membawanya pulang dan memasak sendiri hidangan panas. Saat makan, Pan merasa bahwa Jaemin adalah orang yang mampu berubah. Dia menyarankan Jaemin untuk mencoba berubah dan membuktikannya. Belajarlah dengan giat, masuklah ke universitas yang bagus. Jaemin tidak terbiasa dengan nasihat ini, hal-hal yang biasanya hanya dikatakan oleh orang dewasa, dan tetap keras kepala seperti sebelumnya. Ketika pulang, Jaemin bertanya-tanya mengapa Pan ingin ia makan dulu baru pergi. Namun alasannya sangat sederhana, Pan merasakan rasa lapar dan lelah Jaemin. Bagaimana bisa membiarkan seorang remaja kelaparan? Meskipun tahu bahwa Jaemin akan merasa terganggu, Pan tetap sabar mengingatkannya untuk belajar giat dan masuk ke universitas yang bagus. Setelah berpisah dengan Jaemin, Pan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibunya. Melihat buku harian yang pernah ditulis Song I-hyun di tablet, ia menghela napas, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Sekyung. Sekyung segera mengerti kode sinyal tersebut dan langsung meneleponnya kembali. Pan berbagi dengan Sekyung tentang hal-hal yang ingin ia lakukan sebelum Song I-hyun kembali. Melihat Pan begitu sedih, Sekyung menghiburnya agar tidak khawatir, mengatakan bahwa ia pasti akan membantunya bersaksi. Meskipun sebelumnya ia telah menyaksikan Song I-hyun dijebak berkali-kali, berkat Pan yang menemaninya, Sekyung perlahan berhasil mengatasi ketakutannya terhadap ayahnya. Saat persahabatan mereka semakin dekat, Jaemin di rumah jatuh ke dalam keadaan lelah dan putus asa. Bahkan ketika adiknya pulang, ia tidak bereaksi sama sekali. Kata-kata yang Pan katakan masih terngiang di kepalanya. Kata-kata perhatian itu belum pernah ia dengar sebelumnya. Mungkin karena rasa bersalah, air mata tidak bisa berhenti mengalir dari mata Jaemin. Ini adalah pertama kalinya adik Jaemin melihat kakaknya menangis. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Jaemin, tetapi ia hanya diam, tidak mengatakan apa-apa, lalu diam-diam menangis. Saat ini, hati Jaemin mungkin sedang merasakan rasa sakit yang belum pernah ia alami sebelumnya. Keesokan paginya, ketika Pan bangun, ia terkejut menemukan ibunya sudah sadar dan dalam keadaan sangat normal, bahkan tersenyum melihatnya. Atas perhatian Pan, ibunya juga tersenyum. Pan tidak ingin ibunya khawatir, jadi ia tidak memberitahunya tentang mediasi yang harus ia hadiri hari ini. Ia hanya berbohong bahwa ia memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan dan akan pulang terlambat, mengingatkan ibunya untuk beristirahat sebelum ia kembali. Ibu tidak banyak bertanya, hanya penasaran apakah Pan sudah punya pacar. Karena belakangan ini ia banyak berubah, badannya lebih baik dan selera berpakaiannya juga meningkat, persis seperti saat Ketua B bertemu dengan Sekretaris Lee. Saat itu, Ketua B mulai berolahraga dan belajar merawat diri setelah bertemu Sekretaris Lee, dan tidak lama kemudian ia membelikan sebuah rumah untuknya. Namun, Sekretaris Lee tidak tahu bahwa pembelian rumah itu sebenarnya adalah untuk mengusirnya. Pan tidak menyangka akan menerima berita tak terduga dari ibunya, dan setelah mengetahui alamat rumah itu, ia segera membagikan informasi ini dengan Dongsu dan Yong Cheo.
meminta mereka untuk segera menemukan Sekretaris Lee. Sementara itu, Jaemin baru saja bangun, tampaknya telah memutuskan sesuatu di hatinya. Ia membersihkan seluruh rumah dan menggunakan bahan-bahan yang tersisa di kulkas untuk memasak hidangan panas. Sebelum meninggalkan rumah, ia menulis sebuah kalimat dan menempelkannya di dinding. Setelah semuanya selesai, ia mengambil ponselnya dan menelepon Suho. Aku akan melapor kemana aku harus pergi. Saat ini, Pan tidak tahu apa-apa. Ia baru saja tiba di kantor polisi bersama Sekyung. Saat masuk ke ruang mediasi, Suho dan kelompoknya melihat Pan dengan wajah percaya diri seolah kemenangan sudah di tangan mereka. Mereka tertawa dan berbicara dengan gembira seolah kemenangan sudah dekat. Saat ini juga, Pan menerima telepon dari Dongsu. Tak disangka, Sekretaris Lee sudah menduga situasi ini dan telah pindah terlebih dahulu, menghancurkan semua harapan Pan. Dan segera setelah itu, Sekyung juga ditarik keluar oleh ayahnya, mengancam akan membawa putranya pergi. Tidak hanya itu, dalam tatapan tidak percaya Pan, Jaemin juga mendorong pintu dan keluar. Kali ini, tindakan Jaemin benar-benar membuat Pan terkejut. Suho dan kelompoknya semua tertawa licik, menatap Pan seolah sedang menunggu lelucon. Tapi tak disangka, saat Pan lengah, Jaemin tiba-tiba merebut tas ransel Suho dan membocorkan kata sandi tablet di dalamnya kepada Pan. Ternyata Jaemin adalah mata-mata di antara mereka. Agar bukti tidak jatuh ke tangan Pan, Suho dan kelompoknya mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang Pan. Namun, mereka sepertinya lupa bagaimana mereka berinteraksi sebelumnya. Di satu sisi, ayah Sekyung melihat situasi di sini menjadi kacau dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang. Namun tak disangka, sesaat kemudian, Sekyung menyerang langsung ke wajah temannya yang berambut panjang, membuatnya mimisan. Ayah Sekyung tidak menyangka putranya akan memberontak sampai sejauh ini. Tidak sempat menelepon, ia buru-buru menarik Sekyung pergi, tetapi ia sudah terlalu meremehkan putranya. Sekarang Sekyung tidak mau lagi mengalah. Pan memanfaatkan kesempatan untuk membuka komputer, melihat banyak video tentang kasus jebakan itu. Ketika para petugas kejaksaan datang, Pan segera meletakkan komputer di depan mereka, membuka sembarang video. Dan seketika itu juga, itu adalah gambar Pan sedang diganggu. Bukti sudah jelas, tidak bisa kalah lagi. Bahkan, Jaemin juga mengakui dirinya sebagai pelaku kejahatan, mengatakan bahwa semua perbuatan buruk itu adalah perbuatannya. Lee-hyun melompat dari jembatan juga salahnya sendiri. Pan tidak bisa percaya bahwa Jaemin mengatakan hal-hal ini. Itu berarti Jaemin telah menghancurkan masa depannya sendiri. Tapi bagi Jaemin, jika tidak muncul, tidak akan ada yang tahu tentang komputer di dalam tas. Tidak akan ada yang membawa bukti ini ke permukaan. Jika tidak mengungkapkan kebenaran tentang Suho dan gengnya, mereka akan menganggap video ini sebagai trofi dan membual kepada semua orang. Namun, yang Pan herankan adalah mengapa Jaemin tidak mengikuti perkataannya, tidak belajar giat, tidak berusaha untuk masuk ke universitas yang bagus. Tetapi ia tidak menyadari bahwa Jaemin telah lama berubah. Di bawah pengaruh Pan, Jaemin perlahan-lahan menjadi seorang anak laki-laki yang jujur. Semuanya sekarang sudah berakhir dan Jaemin bersama kelompok temannya semuanya diborgol, dibawa ke mobil menuju panti rehabilitasi. Tetapi Suho, sampai saat naik mobil, masih belum menyadari kesalahannya. Ia meludahi Pan. Kelompok ini juga menaruh harapan pada Sekretaris Lee, tetapi nasib sudah ditentukan karena pengacaranya sudah mematikan ponselnya sejak lama. Orang-orang ini sekarang hanya mangsa yang menunggu untuk diproses. Pan hendak mengikuti Jaemin saat mobil akan pergi, tetapi tiba-tiba menerima pesan yang memberitahukan bahwa ibunya sedang bersiap untuk keluar dari rumah sakit. Ia segera berbalik dan pergi. Saat ini, Jaemin melihat sosok yang familiar, berdiri tepat di depan kaca mobil. Orang yang pernah ia jebak, Lee-hyun, sedang menatapnya. Jaemin, dari lubuk hatinya yang paling dalam, akhirnya mengucapkan permintaan maaf yang tulus kepada orang yang pernah ia sakiti. Pada saat yang sama, Sekyung masih dimarahi oleh ayahnya. Ia dengan keras kepala berpikir bahwa pemberontakan putranya adalah akibat dari Pan dan meminta Sekyung untuk segera pindah sekolah. Namun, Sekyung sekarang bukan lagi pemuda yang lemah seperti dulu. Ia menolak dengan tegas meskipun ayahnya mengancam akan memutuskan hubungan ayah dan anak. Di tempat lain, Pan pergi ke sekolah dan bertemu kembali dengan Chisung setelah menghilang selama berhari-hari. Ketika keduanya saling melihat, Pan tidak bisa menyembunyikan emosinya, segera berlutut di depannya. Setelah berdiri, Pan peduli pada luka Chisung dan menggunakan nada menyalahkan untuk bertanya. Meskipun keduanya memiliki perbedaan usia, Chisung merasakan kekhawatiran dalam nada suara Pan. Ia penasaran mengapa Pan begitu akrab, padahal sebelumnya mereka belum pernah bertemu.
Semua alasan dapat dikaitkan dengan pria yang dulunya adalah saudara Pan di dunia gangster. Ketika mendengar Pan menjelaskan, Jisung tampaknya mengerti sesuatu. Jisung telah memberitahu Pan tentang kejadian di masa lalu, meskipun tidak mengatakannya secara langsung. Namun melalui kata-katanya, ia telah menduga identitas asli Pan. Meskipun tidak menyangka bahwa seorang saudara lama sekarang menjadi seperti itu, Jisung tetap khawatir dan bertanya tentang prestasi akademik Pan baru-baru ini. Lalu ia memberikan dorongan terakhir untuknya. Tapi bagiku, Pan akan selalu menjadi yang terbaik. Kata-kata itu membuat satu tetes air mata mengalir di pipi Pan, dan ia menundukkan kepala dalam-dalam. Saat Jisung bersiap untuk naik mobil dan pergi, ia mengingatkan dua orang yang tinggal untuk terus membantu Pan. Namun, Dongsu dan yang lainnya sepertinya tidak menyadari makna mendalam di balik perkataan itu. Setelah kembali ke ruang rawat, Pan melihat ibu dan bibinya bertengkar tiada henti. Namun, setelah berkonsultasi dengan dokter, ia memutuskan untuk menghormati keinginan ibunya karena pemikiran ibu adalah yang paling penting. Meskipun bibi sangat khawatir bahwa sekretaris Lee mungkin akan datang lagi, ia berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Saat menunggu sopir datang, Pan menyarankan ibunya untuk meninggalkan ketua B dan hidup sebagai dirinya sendiri, tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia tahu ibu tidak percaya diri, tetapi sejak lahir, Lee Hyun tidak pernah ada dalam kartu keluarga ketua B. Ia merasa jika sudah menjadi keluarga, seharusnya tidak diperlakukan seperti itu. Kata-kata lembutnya membuat ibu tak kuasa menahan air mata. Saat ini, penjaga baru saja mengendarai mobil, tetapi Pan tidak naik mobil dan mengatakan bahwa ia akan mencari ketua B. Ia sudah mengetahui keberadaan ketua B hanya karena ibu baru saja menyebutkan naik taksi. Ia menyimpulkan dari iklan di taksi. Ia menyadari ketua B selalu berada di Berlin dan hari ini adalah hari dimulainya konferensi konstruksi terbesar di dunia. Ia pasti akan kembali. Ia segera menghubungi Dongsu dan yang lainnya, menyuruh mereka datang ke bandara untuk menemuinya. Sementara itu, di sekolah, tiga gadis sangat penasaran mengapa Pan belum datang ke sekolah. Jadi mereka pergi bertanya pada Sekyung dan mereka baru tahu bahwa pagi ini Pan telah pergi ke kejaksaan. Yang membuat semua orang lebih terkejut lagi adalah Jaemin bahkan membantunya. Apakah orang benar-benar bisa berubah? Mendengar kalimat ini, Sekyung tiba-tiba teringat kata-kata yang Jaemin katakan kepada Pan di kejaksaan. Dengan keraguan di hatinya, ia bertanya kepada tiga gadis itu apakah mereka pernah bertemu seseorang yang tiba-tiba berubah total dari sebelumnya. Tiga gadis itu langsung memikirkan satu kemungkinan, yaitu kesurupan. Karena mereka pernah melihat di novel tentang kasus pertukaran jiwa, seperti orang dewasa yang bisa berubah menjadi orang muda. Jika hanya orang biasa, tidak ada yang menarik. Bagaimana jika bos gangster berubah menjadi siswa SMA? Ini juga keren, sangat bagus. Sekyung mungkin tidak pernah menyangka bahwa ia secara tidak sengaja mendengar kebenaran ini dari mulut orang-orang itu. Pada saat yang sama, di bandara, ketua B dan bawahannya baru saja mendarat. Sekretaris Lee dengan cemas menelepon pengacaranya, tetapi tidak menyangka bahwa Pan telah dibebaskan. Bahkan pengacara pun menolak untuk menerima kasusnya. Yang lebih mengejutkannya lagi, saat ia baru saja mematikan ponselnya, ia melihat Pan muncul di depan ketua B. Ia belum sempat berkata apa-apa, sudah buru-buru melarikan diri, meninggalkan ketua B yang menatapnya dengan heran. Setelah beberapa saat menatap Pan, ketua B baru menyadari bahwa ini adalah anak haramnya. Sementara itu, Sekretaris Lee masih memiliki harapan, bersiap untuk melarikan diri secara diam-diam dengan mobil, tetapi tertangkap basah oleh Pan. Setelah itu, Pan membawa Sekretaris Lee ke sebuah ruangan pribadi, menghadapi ayah yang belum pernah ia temui. Pan terlihat sangat tenang, setelah bertukar beberapa kata, ia langsung mengkritik ketua B sebagai ayah yang tidak pantas dan menceritakan kembali hal-hal yang telah terjadi beberapa hari terakhir. Namun, ketua B masih percaya bahwa Sekretaris Lee akan menyelesaikan semuanya. Mendengar itu, Pan langsung membongkar wajah asli Sekretaris Lee, melihatnya marah sekaligus panik. Ketua B bukanlah orang bodoh, ia langsung menyadari bahwa perkataan Pan adalah kebenaran dengan sikap dingin. Ketua B berteriak, membuat Sekretaris Lee berlutut. Kamu harus berlutut di depanku, orang yang perlu kamu minta maaf adalah aku. Sekretaris Lee masih memiliki harapan, tetapi ketika melihat ketua B setuju dengan perkataan Pan, ia tidak punya jalan keluar lagi. Meskipun begitu, saat berlutut di depan Pan, wajahnya masih menunjukkan ketidakrelaan. Pan tidak berbelas kasih, menuangkan segelas teh lalu langsung menuangkannya ke kepala Sekretaris Lee. Setelah semuanya selesai, ia berbalik dan pergi. Namun, ketua B memanggilnya kembali. Hari ini, tindakan Pan membuatnya sangat puas. Ia pun mengumumkan bisa setuju memasukkan Pan ke dalam kartu keluarganya. Tapi Pan telah membuatnya kecewa. Hanya dalam beberapa kalimat, ia telah memberi ketua B pelajaran, lalu pergi, membanting pintu. Ketika keluar, Pan melihat Dongsu dan Yong Cheo masih menunggu di luar. Ia tidak membiarkan mereka mengikutinya, mengatakan ingin pergi sendiri. Tapi hanya kalimat ini yang membuat Dongsu tiba-tiba teringat
teringat kejadian bertahun-tahun yang lalu. Ia menghubungkan peristiwa-peristiwa baru-baru ini dan akhirnya menebak bahwa Pan selalu berada di sisinya. Pan setelah menolak untuk terus mengikuti ketua B, ia menceritakan hal ini kepada ibunya. Meskipun ia sedikit terkejut, ia merasa itu adalah hal yang wajar. Mungkin kata-kata putranya lah yang membuatnya sadar. Oleh karena itu, ia ingin kembali berakting, mengejar mimpinya. Sebagai seorang putra, Pan secara alami sepenuhnya mendukung ibunya. Setelah panggilan berakhir, matanya melihat ke samping dan ia melihat Yi Hyun berdiri di sana. Ternyata, apa yang Jimin lihat sebelumnya bukanlah halusinasi, tetapi Yi Hyun benar-benar kembali. Jiwanya telah kembali dan selama beberapa hari terakhir, ia selalu berada di sekitar Pan. Pan menceritakan semua yang terjadi baru-baru ini kepada Yi Hyun dan mengingatkannya bahwa sekarang sudah tidak ada bahaya lagi. Ia berharap Yi Hyun akan hidup dengan baik dan giat di masa depan. Ternyata, mereka hanya punya 1 minggu lagi. Setelah 1 minggu, Yi Hyun akan kembali ke tubuh ini dan Pan harus pergi ke tempat yang seharusnya. Meskipun sangat menyesal, Pan tahu ia tidak seharusnya lagi mengambil identitas ini. Ketika melihat panggilan dari Dongsu, ia memutuskan untuk tidak mengangkatnya. Orang yang akan meninggal tidak seharusnya mengacaukan emosi orang lain. Ketika kembali ke sekolah keesokan harinya, 3 gadis itu langsung mengelilingi Pan. Miria masih mempedulikan masalah sebelumnya, tapi kali ini Pan menunjukkan IQ tinggi dengan mengatakan bahwa ia tidak suka tipe gadis seperti itu, tapi hanya suka Mira. Pengakuan ini membuat Mira yang selalu memasang wajah dingin, tiba-tiba tersenyum. Mungkin itulah perasaan jatuh cinta di masa SMA. Segera setelah itu, Sekyung juga datang ke kelas. Karena beberapa hari terakhir Pan tidak mengangkat teleponnya, di dalam hatinya masih ada satu keraguan yang belum terjawab. Keduanya pergi ke lapangan olahraga, Sekyung langsung bertanya pada Pan apakah ia kesurupan. Karena penampilan mereka sama persis, hubungan darah juga sama, jadi hanya ada cara penjelasan itu. Pan tidak menyangka rahasianya akan terbongkar semudah ini. Ia belum sempat bersiap untuk mengakui, segera mengganti topik lalu berbalik dan lari. Setelah itu, di koridor, ia bertemu Ji Hyo. Ketika melihat Pan, ia hendak pergi tetapi dipanggil kembali oleh Pan. Mungkin karena rangsangan dari kehidupan sebelumnya, ia terus terang mengakui apa yang telah dilakukannya. Namun, ketika ia harus pergi, Pan tidak ingin terus meratapi masalah ini. Ia hanya menyuruh siswa itu untuk menghapus nomor telepon ayah Sekyung dan mengingatkannya agar tidak memanfaatkan Sekyung, tetapi memperlakukannya sebagai teman sejati. Melihat Pan pergi, Ji Hyo memiliki niat untuk berteman dengannya. Tetapi perkataan Pan membuatnya bingung. Setelah jam pelajaran, pada malam hari, Pan menepati janjinya dan mengajak Mira makan malam. Mia sangat jelas dalam menunjukkan perasaannya, bahkan memesan porsi makanan ganda. Namun, Pan berdiri lama tanpa mengerti maksudnya, sampai Mira menyatakan perasaannya secara langsung baru ia menyadarinya. Tetapi Pan tidak langsung setuju, melainkan meminta Mira untuk menunggu sebentar, karena ia tahu bahwa Ji Hyo akan benar-benar kembali, dan perasaan ini bukan miliknya. Hal ini membuat Ji Hyo sangat marah, tidak mengerti mengapa Pan bisa menyerahkan tanggung jawab ini padanya. Namun sebenarnya, ini adalah hal yang harus ia tanggung, karena ia adalah pemilik sejati dari tubuh ini. Besok akan menjadi hari terakhir, waktu untuk Pan tidak banyak lagi. Hal ini membuat batin Pan menjadi sangat sedih. Di sisi lain, untuk pertama kalinya, Sekyung mengakui kepada ayahnya bahwa Pan adalah temannya. Meskipun sangat tidak berdaya dengan putranya, pada akhirnya, sang ayah hanya bisa menghela napas dan memilih untuk melepaskan. Ketika Sekyung pergi untuk bekerja paruh waktu, Ji Hyo datang, ingin meminta maaf dengan tulus kepadanya. Meskipun cukup terkejut dengan permintaan maafnya yang tiba-tiba, Sekyung tidak terus mengingat masa lalu dan memilih untuk menerima permintaan maaf itu. Segera setelah itu, Ji Hyo mengingat perkataan Pan dan bertanya-tanya apakah Sekyung akan pindah sekolah. Mendengar kabar ini, Sekyung tidak sempat masuk kelas dan buru-buru mencari Pan yang berada di taman. Kali ini, Pan tidak menghindar, melainkan tersenyum dan menyapa Sekyung. Menghadapi keraguan Sekyung, Pan memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Keduanya pergi ke rumah duka, berdiri di depan papan nama mereka sendiri. Pan menceritakan kepada Sekyung tentang identitas aslinya, dan juga berbagi cerita tentang dirinya dan Ji Hyo. Reaksi pertama Sekyung adalah jika jiwa Ji Hyo kembali, maka jiwa Pan akan menghilang. Meskipun kebenaran sangat kejam, Pan tahu ia tidak bisa selamanya menempati tubuh ini, mengambil alih kehidupan orang lain. Ia menyuruh Sekyung berbalik dan melihat ke belakang. Saat ini, Ji Hyo berdiri di belakang dan Sekyung dengan air mata melangkah ke depannya. Ini adalah saat Pan menyadari, selain dirinya, mereka juga bisa melihat jiwa satu sama lain. Menghadapi Sekyung yang sudah lama tidak bertemu, Ji Hyo tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung memeluknya. Sikap ini adalah pengampunan. Pan tidak ingin mengganggu mereka dan pergi.
Tepat pada saat itu, ia bertemu Dongsu dan Yongcheo. Dongsu sudah mengetahui identitas asli Pan sehingga ketika melihatnya, ia menangis dan berlari untuk memeluknya. Namun, Yongcheo tetap terlihat bodoh, masih penasaran mengapa semua orang ini berkumpul. Pan tidak ingin terus berlarut-larut lagi, jadi ia mengajak keduanya minum. Di rumah duka, Sekyung mulai menceritakan tentang Yiheon yang melompat dari jembatan. Ia merasa semua ini adalah kesalahannya karena ia secara tidak sengaja mendorong semuanya terlalu jauh. Sebelum Yiheon melompat dari jembatan, ia datang mencari Sekyung untuk meminta bantuan. Tapi karena ia pikir Yiheon terlalu lemah dan seperti dirinya takut pada ayah, Sekyung menolak permintaan itu. Kata-kata Yiheon selanjutnya membuat Sekyung semakin merasa sakit, membuatnya untuk pertama kalinya merasa seperti dilihat tembus. Meskipun Yiheon menghiburnya, Sekyung tetap tidak bisa melewati rintangan di hatinya. Ketika melihat tatapan putus asa Yiheon, Sekyung semakin menyesal. Namun, bagi Yiheon, hal-hal yang sudah berlalu kini tidak lagi penting. Selama beberapa hari terakhir, ia telah belajar banyak dari Pan dan Sekyung, dan sekarang, ia sudah lama memaafkan mereka. Ketika Yiheon mengulurkan tangannya, Sekyung akhirnya melepaskan semua rasa bersalah di hatinya dan menjadi teman sejati dengan Yiheon. Di sisi lain, Dongsu sedang curhat dengan Pan, menyalahkannya karena tidak mengaku lebih awal. Sementara Yongcheo tertidur pula seperti babi, meskipun dipanggil bagaimanapun juga tidak bangun. Pan tahu Dongsu akan bereaksi seperti itu, jadi ia tidak ingin mengungkapkan kebenaran. Meskipun sangat tidak rela, Dongsu mengerti bahwa Pan sudah memutuskan dan keputusan itu tidak akan berubah. Dua sahabat terdekat ini setelah minum anggur ini tidak akan pernah bertemu lagi. Pada malam hari, Pan juga mengucapkan selamat tinggal pada Sekyung. Meskipun Pan sangat tenang, tetapi setiap kali Sekyung memikirkan tatapannya saat berpisah, ia tidak bisa menahan air matanya. Saat ini, di rumah duka, pintu surga telah terbuka. Pan bersiap untuk pergi, tetapi tidak disangka Yiheon lah yang memberikan harapan untuk hidup. Aku sudah merasa sangat puas. Setelah hari itu, beberapa bulan telah berlalu, Sekyung dan Pan keduanya telah memasuki kehidupan universitas. Sungguh tak disangka, keduanya tetap lulus di universitas yang sama dan hubungan mereka tidak berubah sama sekali. Dalam kehidupan indah di depan, keduanya berjalan berdampingan, sambil tertawa dan bercanda, melangkah ke masa depan mereka. Film berakhir. Baiklah, sampai di sini saja untuk hari ini. Terima kasih semuanya telah mengikuti dan mendukung. Sampai jumpa di video berikutnya.